Mari kita sambut pemenang gelar Master Desainer Perhiasan Top Global. Anwar. Hei kakek, hebat tidak? Hebat, sangat hebat, sudah 5 tahun. Tua-tua, akhirnya, aku mendengar suaramu. Siapa sangka kamu ternyata. Demi Yao Yanchen si kecil itu. Pura-pura tuli dan bisu selama 5 tahun. Kakek, aduh. Yanchen dulu sangat kasihan setelah kecelakaan. Tidak hanya tuli dan bisu tapi juga diusir dari keluarga Yo. Kalau aku tidak berpura-pura seperti dia, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Xing Luo, kamu sebagai Taipan keuangan nomor 1 di ibu kota. Pewaris tunggal grup Gu. Dan juga desainer perhiasan top. Demi pria seperti ini menyembunyikan identitas. Apakah itu sepadan? Dia sepadan. Selama 5 tahun kamu diam-diam membantu perusahaannya. Mengirimkan karya desainmu ke perusahaannya. Baru bisa membantunya bangkit. Kalau bukan karena kamu, dia bukan apa-apa. Sudahlah kakek Yanchen. Dia benar-benar mencintaiku, lihat dia. Sekarang sudah pulih, tidak tuli dan bisu lagi. Dia juga tidak meremehkan aku yang tuli dan bisu. Bahkan bilang ingin menikahiku. Semua ini membuktikan karakter Yanchen. Sudahlah kakek, hari ini ulang tahun Yanchen. Cepat antar aku menemuinya. Hari ini aku akan memberikan kejutan untuk Yanchen. Mengungkapkan kebenaran bahwa aku tidak tuli dan bisu. Chenge, kamu tidak benar-benar akan menikahi pacar tuli dan bisu itu kan? Bagaimana mungkin aku menikahinya? Orang seperti itu. Tidak pantas menjadi nyonya muda keluarga Yao. Lalu, mengapa kamu masih baik padanya? Dia sudah bersama aku selama 5 tahun memelihara anjing. Juga ada perasaan kan? Jika bisa, aku benar-benar berharap dia setelah aku pulih menghilang. Kamu kenapa, ada yang terluka? Kenapa datang tanpa memberitahu? Lihatlah. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, orang tua sudah meninggal. Bagaimana mungkin aku menikahinya hanya karena dia sudah bersama aku selama 5 tahun? Aku harus membalas sedikit kebaikan sebelum pergi. Ternyata kelembutan dan perhatiannya semua palsu. Ternyata kamu hanya kasihan padanya, tapi dia cantik sekali. Benar-benar tidak pernah merasa tergoda. Aku beritahu kamu. Hei Chenge, cepat lihat cinta pertamamu, cahaya bulan putihmu. Song Jiao sudah kembali, baru saja kembali ke negara ini, dan langsung mencarimu. Yanchen, aku sudah kembali. Dia ternyata punya cahaya bulan putih sudah 5 tahun. Dia tidak pernah memberitahuku. Yanchen, aku dengar selama ini kamu banyak menderita. Maaf, aku tidak bisa berada di sisimu. Ini bukan salahmu 5 tahun yang lalu. Kamu tahu Yanchen mengalami kecelakaan menjadi tuli dan bisu langsung ingin mencarinya. Tapi ibu tirimu memukulmu sampai pingsan, mengirimmu ke luar negeri semalam. Dan mengancammu dengan keselamatan. Yanchen tidak membiarkanmu kembali ke negara ini. Yo Dashao, kamu tahu selama ini Jiao sangat merindukanmu. Sudah tidak penting lagi Yanchen. Inikah orang yang ingin kamu nikahi? Orang seperti ini masih ingin dibandingkan dengan Jiao. Jiao sekarang adalah master desainer perhiasan terkenal. Dia kembali ke negara ini untuk menambah keindahan karirmu. Desainer perhiasan selama ini yang diam-diam mengirimkan karya desain ke perusahaanku adalah Jiao. Jiao, benar-benar kamu. Jangan bicara lagi, ini semua salah nasibku. Yanchen adalah pria baik, kamu harus menghargainya. Yanchen selama 5 tahun ini selalu mencariku. Kamu baik-baik saja. Pasti ada kesalahpahaman, jangan salahkan dia. Kamu ngapain, kenapa menyakiti Jiao? Dia malah memperlakukan aku seperti ini demi wanita lain. Kamu mau apa? Siapa dia? Kenapa kamu tidak pernah memberitahuku? Apa hubungan kalian sebenarnya? Kamu bisa begitu picik, Jiao hanya temanku. Jelas kamu yang salah, minta maaflah.
Kalau pergi harus pamit dulu sama Jiao Jiao. Aku tidak menyiramnya, tidak akan minta maaf. Yo Xiao ini kan sudah sembuh. Kenapa masih seperti orang begini banyak tingkah? Lucu sekali, dia tidak mungkin saat berbisnis nanti. Gugup seperti ini terlalu lucu. Kalau kamu tidak minta maaf hari ini jangan harap. Aku akan memperhatikanmu lagi bareng Cacat. Wah, cenge orang seperti ini berani marah-marah sama kamu. Dia hanya terlalu mencintaiku saja. Nanti setelah aku pulang pasti akan berlutut dan minta maaf padaku. Song Jiao Jiao adalah putri keluarga kaya. Dia adalah desainer perhiasan terkenal yang tidak bisa kamu sakiti. Cepat minta maaf dengan membungkuk. Sudahlah Yan Chen, aku tidak akan bermasalah dengan orang yang cacat sejak lahir. Asalkan kamu setuju kencan denganku malam ini, dan memberikan kompensasi yang baik padaku. Aku bodoh menemaninya selama 5 tahun, berusaha keras menyembuhkannya, membantunya bangkit kembali, tapi begitu dia sembuh, langsung menggoda wanita lain. Hei, kalau kamu terus begini aku tidak mau kamu lagi. Kan kamu sudah bersumpah apapun yang terjadi, tidak akan meninggalkanku. Kenapa demi dia? Kamu mau melanggar sumpahmu. Dia tidak pernah marah seperti ini sebelumnya. Yan Chen, wanita seperti ini tidak boleh dimanjakan. Dia yatim piatu lagi tuli bisu. Biarkan dia beberapa hari nanti. Dia pasti akan kembali merengek padamu. Tepat sekali, Yan Chen, kepergiannya membuat kita tidak perlu repot menyaksikan kalian berkomunikasi dengan bahasa isyarat. Gu Xingluo, aku tidak percaya tanpa aku. Masih ada tempat lain yang bisa kamu tuju. Karena kamu sudah memutuskan. Kakek terpaksa menghormati pilihanmu. Nih, di kartu ini ada 10 miliar sebagai hadiah dari kakek untuk kalian. Yo Yan Chen, semua ini, kamu tidak layak memilikinya lagi. Lima tahun masa mudaku dan waktuku hanya mendapatkan pengkhianatan dan penghinaannya pria seperti ini. Lebih baik tidak usah. Kamu ngapain? Siapa yang berani membuang anakku ke tempat sampah? Yo Furen, ibu kandung Yo Yan Chen. Tapi dia yang pertama meninggalkannya setelah dia tuli bisu karena kecelakaan. Yo Yan Chen sudah memutuskan hubungan dengan keluarga Yo. Untuk apa dia datang? Aku tahu kamu bisa membaca gerak bibir. Dari sekarang lihat aku ingin kamu tinggalkan anakku. Kenapa dulu saat Yo Yan Chen tuli bisu? Kan kamu yang pertama meninggalkannya. Kenapa? Karena dia adalah anak sulung keluarga Yo. Calon penerus perusahaan Yo. Wanita cacat seperti kamu. Mana pantas bersamanya? Saat dia tuli bisu dan bergantung padaku untuk dirawat, kenapa tidak bilang aku tidak pantas untuknya? Kurang ajar. Kamu yang tuli dan bisu. Bisa apa dibandingkan dengan anakku? Bisa apa dibandingkan dengan Song Jiao Jiao? Song Jiao Jiao. Benar, Song Jiao Jiao. Aku sengaja memintanya kembali ke negara ini. Dia adalah putri keluarga kaya dan juga perancang perhiasan terkenal. Dan dengan Yan Chen kami tidak hanya sepadan tapi juga cinta pertamanya Yan Chen padanya. Bahkan dia memberikan segalanya untuknya. Tidak mungkin dia bilang dia mencintaiku. Mencintaimu kamu ini. Orang tuli dan bisu. Berbau miskin. Hanya orang bodoh yang akan mencintaimu. Kamu terus mengikuti anakku. Bukan karena ingin uang kan atas. Kamu seperti anjing hina yang menjilat anakku. Aku akan memberimu 100.000. Pernah lihat uang sebanyak ini? Cepat ambil. Aku tidak mau uangmu. Yo Yan Chen bilang dia tidak akan pernah kembali ke keluarga Yo. Dia bilang dia tidak akan kembali. Buka matamu lebar-lebar lihat. Minggu lalu dia membawa Song Jiao Jiao kembali ke pesta keluarga Yo, hanya saja tidak membawamu. Pergi. Aku tidak punya anak dan menantu yang tuli dan bisu. Xingluo, aku bersumpah seumur hidupku.
Aku lebih baik mati daripada kembali ke keluarga Yao. Ternyata Yo Yanchen tidak hanya melanggar sumpah pernikahan tapi juga tidak punya tulang punggung. Kembali ke keluarga Yo. Aku kasih waktu 3 hari untuk meninggalkan anakku. Kalau tidak aku akan menyuruh orang mematahkan kedua kakimu. Sehingga kamu cacat seumur hidup. Xingluo, kamu baik-baik saja. Aku dengar Ibu Yo Yanchen memaksa kalian putus. Bahkan jika ibunya tidak memaksaku, aku juga ingin pergi. Bagus, akhirnya kamu sadar kamu untuk Yo Yanchen itu. Bermain tuli dan bisu selama bertahun-tahun akhirnya bisa kembali menjadi putri sombong seperti dulu. Aku dengar malam ini ada pesta. Yo Yanchen juga akan pergi, kamu masih mau pergi? Tentu saja mau pergi. Berhenti. Bagaimana kamu bisa masuk? Dengan cara yang benar masuk begitu saja. Jangan banyak bicara di sini. Tempat seperti ini orang sepertimu. Bisa masuk, ternyata dia adalah tunangan bisu tuli Youda Xiao. Gu Xingluo. Kamu mengikuti anak saya masuk. Bukan karena ingin bertemu anak saya. Dan terus merayu dia, saya beritahu kamu. Kamu bermimpi. Kalau sakit pergi ke dokter. Jangan terlalu percaya diri. Hei Satpam. Apa yang kalian lakukan sampai orang seperti kucing dan anjing pun bisa masuk cepat? Seret wanita ini keluar. Manajer Yao datang. Kenapa dia di sini? Apa yang kalian lakukan dia yang saya undang? Maaf manajer Yao, kami tidak tahu. Yanchen, apa yang kamu lakukan? Bukannya kamu sudah bilang pada saya, kamu sudah putus dengannya. Ibu dia sudah bersama saya selama 5 tahun. Kalau semua orang tahu setelah saya sembuh saya meninggalkannya, mereka akan berpikir apa tentang saya? Jadi Yo Yanchen, kamu tidak pernah mencintai saya, benar? Saya hanya pilihan terpaksa saat kamu bisu tuli. Xingluo, maaf itu kesalahan saya. Tapi masalah saya dengan Song Jiao Jiao sudah selesai. Saya benar-benar mencintai kamu. Manajer Yao ini, tunangan bisu tuli kamu. Cukup cantik api cacat setiap kali dibawa keluar. Harus banyak bicara, orang yang tidak tahu akan berpikir manajer Yao sedang bercanda. Selera manajer Yao masih sama buruknya. Dipilih-pilih-pilih yang seperti ini. Kamu tidak bisa diam, tinggal di rumah dengan tenang. Harus keluar membuat saya malu. Yanchen, jangan marah, tidak sepadan. Tarian sudah mulai, kita pergi. Xingluo, saya akan menemui tamu. Segera kembali menemui kamu. Ternyata begitu kaki seseorang sudah baru, akan melupakan tongkatnya, akan melupakan perjuangan dan janji setia dulu. Sudah lama mencari, ternyata di sini. Hei si tuli kecil. Kamu bilang kalau kita berdua jatuh ke air bersamaan. Yanchen akan menyelamatkan siapa ya? Kamu mau ngapain? Aku mau kasih tahu kamu, di hatinya cuma ada aku. Tolong aku. Yo Yanchen, Xingluo, dia nggak bisa berenang, kamu masih diam aja ngapain? Cepetan. Xingluo, kamu gimana, ada yang sakit nggak? Aku antar kamu ke rumah sakit. Di hatinya masih ada aku, 5 tahun pengorbananku masih worth it. Yanchen, Perutku sakit. Kamu seharusnya nggak apa-apa kan, nanti pulang sendiri dulu ya. Aku mau lihat dia langsung balik jagain kamu. kenapa kamu nggak nyelamatin aku, malah nyelamatin dia? Kamu maksudnya apa sih? Bodoh, kamu ngapain ribut sama orang cacat? Aku tahu kamu bisa berenang lagi pula. Kalau dia mati di kolam kamu juga nggak untung. Kalau gitu aku hukum kamu, gendong aku istirahat. Oke. Yanchen, kamu pergi aja gitu. Nggak takut Gu Xingluo sedih ya? Dia sedih ngapain juga 5 tahun ini. Dia yang mau-maunya nemenin aku kalau bukan karena aku sakit.
Mana mungkin aku mau sama dia. Aku mau nikah sama dia aja udah anugerah terbesar buat dia. Sudahlah nak, kita pulang. Pulang. Selamat datang kembali Nona Besar. Aku ini keterlaluan banget demi seorang pria. 5 tahun gak pulang. Tetap rumah sendiri yang enak. Tentu saja kamu lihat nih. Keluarga gu usaha sebesar ini. Cuma ada kamu satu cucu perempuan sekarang. Kakek udah tua. Kamu cepat-cepat balik urus usaha keluarga. Kakek ngomong apa sih? Kamu masih muda kok, aku masih kecil. Gimana bisa urus seluruh grup gu? Cucuku nggak bakal jelek. Iya, aku dengar beberapa hari ini. Lomba desain perhiasan Tiongkok. Hadiah utamanya. Pasti kamu yang menang, makanya aku siapin beberapa barang buat kamu. Ikut aku. Kakek, kamu beliin semua merek mewah terbaru dari seluruh dunia. Permata keluarga kami. Layak mendapatkan yang terbaik di dunia. Kakek pria itu tidak menyayangimu. Tapi yang menyayangimu masih ada. Karena kamu akan kembali ke keluarga kami. Kakek pasti akan mengadakan pesta besar. Pesta pengakuan agar semua orang di ibu kota tahu. Kamu adalah satu-satunya pewaris grup perusahaan gu. Terima kasih kakek-kakek yang begitu menyayangiku. Apalagi yang harus aku ragukan. Singlungo. Yo Yan-chen, kita putus. Karya perusahaan memenangkan medali emas aku sekarang di acara penghargaan. Sudah dulu aku tutup ya. Hari ini adalah acara penghargaan kompetisi perhiasan dunia Huaqiang. Karyaku memang memenangkan medali emas. Aku sekarang akan menerima penghargaan. Apakah acara penghargaan sudah dimulai? Kenapa bros ini terlihat familiar? Kembalikan padaku. Maaf, aku tidak sengaja. Terima kasih atas bantuanmu tadi. Maaf, aku tidak sengaja. Gerakan yang sama, apakah dia unlaware? Aku ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Presiden Direktur Grup Lu adalah konglomerat nomor 1 di dunia. Anda baru saja kembali ke negara ini, langsung menghadiri acara penghargaan. Kenapa tidak diizinkan memberitahu panitia? Aku hanya datang untuk mencoba keberuntungan. Untuk mencari desainer jenius unlaware. Tidak perlu mengganggu mereka, kamu juga tidak perlu mengikutiku. Silakan pemenang, medali emas desain perhiasan Tiongkok. Yo Yan-chen naik ke panggung untuk menyampaikan pidato penerimaan. Terima kasih kepada para ahli dan netizen atas dukungannya terhadap produk perusahaan kami. Hari ini aku ingin berterima kasih khusus kepada seseorang, bisa dikatakan. Tanpa dia tidak akan ada Yo Yan-chen. Dia tidak melupakan aku. Tanpa dia di belakangku. Berkorban diam-diam selama 5 tahun, aku tidak akan mencapai prestasi hari ini. Izinkan aku mengundangnya naik ke panggung. Untuk bersama-sama menerima kehormatan ini. Silakan. Silakan Song Jiao Jiao naik ke panggung. Terima kasih semua telah menyukai karyaku. Tidak mungkin, ini jelas karyaku, bagaimana bisa menjadi miliknya? Tidak, aku tidak akan membiarkan orang lain mencuri karyaku. Siapa dia, kenapa naik ke panggung? Kenapa kamu datang? Tempat ini bukan tempat yang seharusnya kamu datangi, cepat turun.
Kenapa dia yang naik panggung bukan aku? Kenapa karyaku jadi miliknya? Dia itu tunarungu. Apa yang dia lakukan tidak bisa dimengerti, aku ingat sekarang. Itu juga pacar tunarungu Xiao You yang sudah 5 tahun. Lalu apa yang terjadi, maksudnya apa? Dialah yang sebenarnya memenangkan kompetisi. Kamu si orang baik, kenapa tidak datang lebih awal atau lebih telat? Justru datang di saat seperti ini. Dia ingin mempermalukan anakku. Kamu si orang baik. Selama 5 tahun menempel pada anakku dan menghisap darahnya. Bahkan berani datang ke sini untuk membuat keributan. Untung kamu tidak bisa mendengar dan berbicara. Kalau tidak aku bisa menuduhmu sesuka hati. Semua orang jangan percaya padanya. Dia cuma seorang wanita tunarungu. Untuk mendekati keluarga You kami. 5 tahun lalu dia sudah memprovokasi anakku, You Yanchen, untuk meninggalkan keluarga. Tidak hanya membuat kami ibu dan anak berpisah, dia juga sering memeras uang dari keluarga You kami. Setiap tahun kami harus memberinya 100 juta. Bukankah dia itu wanita pemeras? Memang benar. Kukira dia benar-benar ingin menemani You Yanchen menderita. Ternyata dia hanya mengincar uang. Tidak. Xing Luo, kamu sudah sembuh. Bukan, aku tidak pernah mengambil uang keluarga Yo sedikit pun. Apa-apa yang terjadi? Dia bilang dia tidak pernah mengambil uang keluarga Yo. Jangan khawatir, aku bisa sedikit bahasa isyarat, aku akan membantumu menerjemahkan. Terima kasih. Tidak mengambil uang keluarga You kami. Lalu dari mana baju bermerek yang kamu kenakan? Kalau bukan karena dukungan diam-diam dari keluarga You kami, bagaimana mungkin perusahaan anakku bisa IPO secepat ini? Benar juga, baju yang dia kenakan itu edisi terbatas. Harganya 10 juta. Sudah dipakainya tapi masih saja tidak mau mengaku. Tidak pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti ini. Selama ini kalau bukan karena Jiao Jiao, yang diam-diam menemani anakku, memberinya saran dan strategi, perusahaan anakku sudah lama akan ditipu dan diambil alih olehnya. Dia masih berani datang ke sini untuk mengklaim piala. Sungguh memalukan. Dia ingin Yo Yanchen menjelaskan kepada semua orang bahwa dia tidak mengambil sepeser pun dari keluarga Yo. 5 tahun ini dia diam-diam menemani Yo Yanchen. Yang selalu di sampingnya adalah dia pemenang hadiah utama. Desain itu juga buatannya. Gu Xing Luo, kamu berbohong. Karya pemenangnya jelas-jelas milik Jiao Jiao, bukan kamu. Setiap kuartal di perusahaan Yo Yanchen, desain baru selalu saya yang buat. Saya kirim secara anonim ke emailnya. Selama ini tidak saya beritahu karena takut memberinya tekanan. Dia bilang, desain terbaru perusahaan Yo Yanchen setiap kuartal selalu dia yang buat dan kirim secara anonim ke emailnya. Selama ini tidak dia beritahu karena takut memberinya tekanan. Bagaimana dia tahu cara orang misterius itu mengirimkan desain? Tidak, saya tidak boleh terbongkar. Gu Xing Luo, kamu ngomong sembarangan, khawatir Yanchen merasa tertekan. Yang diam-diam mengirimkan desainnya sebenarnya saya. Benar semuanya. Song Jiao Jiao lah, desainer perhiasan terkenal. Sementara Gu Xing Luo hanya barang cacat. Dia mana paham desain perhiasan. Benar? Semuanya untuk mendukung promosi kehidupan cerdas negara. Kami menambahkan modul cerdas khusus. Selain itu, desain biasa menggunakan tanah hitam. Sementara desain saya sengaja menggunakan warna merah tua. Presenter saya benarkan. Detail karya semuanya sesuai dengan yang dikatakan Nona Song. Bagaimana dia tahu begitu banyak detail desain? Saya bilangkan Gu Xing Luo, dia benar-benar penipu ulung. Sekarang lihat apa lagi yang bisa dia katakan. Untung saya sudah menipu Yo Yanchen sebelumnya. Saya sudah melihat desainnya dan ingat setiap detailnya. Presenter, bisakah kita mulai penghargaan? Baik, kita lanjutkan penghargaan. Saya juga menambahkan file transkripsi. Tunggu sebentar. Presenter, apakah Anda ingat, pencipta karya ini juga menambahkan file transkripsi? Dan Jiu Xingluo. Tahu isi file transkripsi itu? Apa? Benar-benar file dengan nama. Benar, ada tambahan file. Katanya dipakai sebagai nama karya. Benarkah? Kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Apa itu file enkripsi? Aku juga tidak tahu. Bicaralah. Memang ada hal seperti itu, hanya saja terlalu mendesak. Lupa memberitahumu. Saudara-saudara, file ini dienkripsi dengan sandi waktu. Hanya bisa dibuka setelah jam 10 pagi ini. Sekarang waktunya pas, Nona Gu. File ini adalah file suara. Apakah kamu benar-benar bisa mengucapkan isinya di depan umum? File suara bagus sekali, apalagi yang perlu dibuktikan. Gu Xing Luo, Tuli dan Bisu mana mungkin meninggalkan file suara? Ya, Gu Xing Luo, Tuli dan Bisu. Bagaimana mungkin meninggalkan file suara? Menurutku Gu Xing Luo,
Hanya ingin terkenal sampai gila. Lubang yang begitu jelas pikir, kita semua bodoh. File suara ini aku sendiri yang merekamnya. Sudah cukup Gu Xingluo. Kamu adalah penipu besar. Siapa di sini yang masih berani percaya padamu? Aku percaya padanya. Siapa sebenarnya dia? Kenapa membela aku? Kalian belum memberinya kesempatan mencoba kok. Sudah memutuskan tidak mungkin. Aku bersama Gu Xingluo selama 5 tahun. Aku tidak pernah melihatnya bisa desain, apalagi mendengarnya mengucapkan sepatah kata pun. Baiklah kalau kamu tetap keras kepala. Maka kami akan membuatmu membuktikannya pembawa acara. Tolong putar file suara di layar besar. Kami ingin melihat Gu Xingluo. Bisakah dia menebak isinya? Gu Xingluo tersesat selama 5 tahun. Kamu harus kembali menjadi dirimu sendiri. Takut ya? Ayo kita lihat seorang yang bisu. Bagaimana bisa mengucapkan isi file suara? Ya benar-benar tidak tahu diri. Membuang-buang waktu kami. Nona Gu, jangan takut, kamu cukup melakukan bahasa isyarat. Aku akan menerjemahkan untukmu. Karya ini aku dan pacarku You Yanchen menamainya. Berjudul Cinta Bintang. Ya ampun, dia bukan bisu dan suaranya sama persis dengan rekaman. Dulu aku pikir cinta dengan You Yanchen akan seperti bintang di langit, memesona dan abadi. Baru tahu hari ini diriku sendiri. Begitu menggelikan. Dia dan Anluo memiliki aura dengan bentuk tubuh yang benar-benar identik. Xingluo dia. Sudah bisa bicara lagi. Gu Xingluo, kenapa kamu bisa bicara? Kenapa kamu sembuh dari penyakitmu, tapi tidak memberitahuku? Apakah kamu selalu membohongiku? Benar sekali Gu Xingluo, kamu terlalu licik. Ini jelas-jelas bermain-main dengan perasaan Cheng yang membuatnya merasa bersalah padamu terus-menerus. Lepaskan aku. Tuan Yo, tolong hormati dirimu sendiri. Kamu tidak apa-apa. Terima kasih. Dan siapa kamu? Ini urusan pribadi antara aku dan pacarku. Apa hubungannya denganmu? Diam. Dia temanku. Teman? Menurutku kamu hanya pria simpanan. Pria ganteng tanpa harga diri. Gu Xingluo. Kamu membawa pria simpanan untuk bertemu denganku, apa maksudmu? Apa tujuanmu sebenarnya? Kamu. Semua orang lihat dia ternyata bisa bicara. Tapi sengaja berpura-pura bisu dan tuli menipu anakku. Sekarang dia juga dekat dengan seorang pria ganteng. Hubungan yang tidak jelas, perempuan sebegini tidak tahu malu. Bagaimana mungkin menjadi pemenang emas dalam kompetisi desain perhiasan? Hadirin sekalian, Cinta Bintang adalah karya yang kucurahkan seluruh jiwa ragaku untuk persiapan pernikahan kami. Aku tidak tega melihat orang lain mencurinya pembawa acara. Saya sudah membuktikan identitas saya, sekarang saya bisa mengambil kembali karya saya, bukan? Ini. Jiao, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa dia tahu isi file suara itu? Pasti dia mendapatkan isi file suara itu lebih awal dengan bantuan pria. Dia yang mencuri karyaku. Yanchen, kamu harus percaya padaku. Benar, meskipun dia bisa bicara. Meski dia sedikit mengerti tentang desain perhiasan. Tapi hari ini adalah kompetisi desain perhiasan Huaguo. Bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan medali emas? Yanchen, meskipun dia bisa bicara, itu tetap saja orang miskin yang tidak pantas. Sedangkan Jiao adalah putri dari keluarga kaya. Dia juga pandai mendesain perhiasan dengan dia. Baru kamu bisa sukses besar. Gu Xingluo, aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Kalau kamu bisa mengakui di depan umum bahwa kamu yang ingin mencuri karya Jiao, aku masih bisa memaafkanmu. Sekarang masih tidak percaya padaku. Mengapa harus percaya padamu? Kamu bohong, tipu uang, tipu simpati. Bahkan ingin menipu karya Jiao. Yo Yanchen, jika kamu masih punya sedikit hati nurani, jelaskan pada semua orang. Aku tidak pernah mengambil uang keluarga Yo. Selama 5 tahun ini aku dengan diam-diam menemanimu dan tolong kembalikan karya pemenangku. Sikap Bos Yo bukan sudah jelas? Mengapa tidak mau menjelaskan untukku? Bukankah kamu bilang tidak akan mengecewakanku? Baik. Cincinnya kembalikan padamu, kita putus. Bos Yo dicampakkan wanita ini di depan umum. Ya, Bos Yo tidak hanya ditipu oleh wanita miskin tapi juga dicampakkan. Sungguh memalukan, kamu berani putus.
Berani bilang putus pada anakku membuat anakku kehilangan muka di depan umum. Lihat aku tidak mencabikmu. Sayang, Mengapa minta putus? Ah, dulu ketika kamu tuli dan bisu. Tidak bisa mendengar dan bicara kalau bukan karena aku. Apakah kamu bisa berdiri di hadapanku sekarang? Gu Xingluo, aku beritahu kamu. Sekarang setiap detik melihatmu. Aku merasa jijik kamu si sayang. Hanya pantas berada di sudut gelap. Tidak bisa melihat cahaya. Sangat lucu. 5 tahun. Aku menyia-nyiakan masa muda pada sampah seperti ini. Dulu aku terlalu lembut. Aku kasihan padanya karena dia tuli dan bisu. Membuatnya mengambil kesempatan hari ini. Aku tidak tahan lagi. Hari ini dengan kesempatan siaran nasional aku umumkan. Wanita seperti ini tidak layak untukku. Saya You Yanchen. Jangan dia Gu Xingluo dan tolong semua menjadi saksi. Bagus Bos Yo, memang berani. Wanita seperti ini pantas dicampakkan. benar-benar tidak tahu malu, sudah merebut anak orang lain. Masih mau merebut hasil desain orang lain. Orang sampah seperti ini. Keluarlah, keluarlah. Orang baik akhirnya bisa segera pergi. Datang bawa orang baik ini keluar. Lepaskan saya. Berhenti, siapa yang berani menyentuh orang saya? Xingluo, kamu baik-baik saja. Kamu siapa? Kenapa begitu dekat dengan Gu Xingluo? HMPH? Sekilas saja sudah tahu hubungannya tidak normal. Diam, ini adalah Ketua Direksi Grup Gu. Kamu bercanda. Acara penghargaan kecil. Bagaimana mungkin mengganggu konglomerat nomor 1 di ibu kota? Grup Gu. Kakek ini memang berwibawa. Tapi saya dengar ada wanita yang ingin mencari jalan pintas, naik ke langit, menggantungkan diri pada pria tua. Bukan tidak mungkin. Yaitu Gu Xingluo. Kamu masih punya muka tidak? Sebelumnya sudah menipu anak saya selama 5 tahun. Masih menggoda pria tua. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Saya tidak. Diam, kamu berani memfitnah. Mensmarken nama Kilyargaku. Cepat bawa Xingluo untuk diperiksa. Jika Xingluo terluka sedikit saja, pasti mereka akan membayar 100 kali lipat. Kakek. Dengar kata kakek, cepat pergi. Orang tua, apakah kamu berpura-pura jadi bos besar? Sudah kecanduan. Acara penghargaan akan dilanjutkan, kamu cepat. Dari mana datang kembali ke sana, pergi. Ya, asosiasi perhiasan sedang menangani seorang penipu. Masih ada urusanmu. Gu Xingluo bukan penipu. Dia sudah membuktikan dirinya. Karya yang memenangkan penghargaan ini adalah desainnya. Bercanda ya? Saya sudah bersama Gu Xingluo selama 5 tahun, saya tidak pernah tahu dia bisa mendesain perhiasan. Itu karena kamu buta mata dan hati. Gu Xingluo tidak hanya bisa mendesain perhiasan, tetapi juga seorang jenius dalam dunia desain perhiasan. Setiap karyanya adalah yang terbaik. Yang satu ini juga tidak terkecuali. Jangan berlebihan, Jiao lah. Desainer karya yang memenangkan penghargaan. Hak cipta karya ini milik keluarga Yo. Jangan bermimpi untuk mengambilnya. Sampai di sini kalian masih ingin menguasai karya Xingluo keluarga Yo. Tidak punya malu juga tidak takut mati ya. Kamu siapa sih? Berani-beraninya bicara besar di sini. Moderator, karena tidak ada hasil yang jelas. Mungkin lebih baik minta pihak penyelenggara utama, Pak Gu, untuk memutuskan. Benar, Pak Gu sangat dihormati. Dia yang memutuskan baru bisa dipercaya. Kebetulan sekali. Saya adalah Pak Gu yang kalian sebut. Kakek kamu berpura-pura lagi. Benar? Kamu benar-benar tidak takut mati. Pak Gu tidak hanya memegang ekonomi ibu kota, dia juga terkenal sebagai pedagang perhiasan dunia. Berani-beraninya kamu memalsukan moderator. Usir orang tua yang bicara besar ini. Keluarkan dia, orang tua. Kamu seharusnya tidak memalsukan Pak Gu. Suruh orang mengeluarkannya. Wang, apa yang kamu lakukan? Berhenti. Apa yang kalian lakukan? Bagus. Ketua Asosiasi Perhiasan Nasional Pak Liu datang. Ketua, Anda datang, saya menangkap seorang penipu tua. Kamu diam. Pak Gu, Anda datang tidak memberitahu saya. Ketua, Anda salah. Orang tua ini. Bagaimana dia bisa menjadi Pak Gu? Yo Furen, saya adalah ketua. Atau kamu yang ketua?
Hari ini, jika kamu berani menghina Pak Gu lagi, segera pergi dari sini. Bu, apakah dia benar-benar ketua grup Gu? Selesai. Ketua Liu, dengan status dan kualifikasi saya, bisakah saya menentukan pemenang kompetisi ini? Tentu saja bisa Pak Gu. Anda selalu adil dan tegas. Pasti bisa memberikan penilaian terbaik. Baik. Semua sudah melihat tadi. Gu Xingluo sudah membuktikan dirinya. Maka sekarang saya dengan serius mengumumkan. Pemenang medali emas kompetisi desain perhiasan Tiongkok tahun ini adalah Gu Xingluo. Intuisi saya sepertinya tidak salah. Dia adalah orang yang saya cari. Dari saat ini keluarga Gu, desainer perhiasan akan menghentikan semua investasi ke keluarga You, dan mengakhiri semua proyek kerjasama dengan keluarga You. Apa? Selain itu, Song Jiao berperilaku buruk, berusaha mencuri dan menguasai toko. Desainer top Xingluo saya umumkan. Asosiasi Perhiasan Tiongkok akan mengeluarkannya secara permanen sebagai desainer top. Apa tidak jangan? Jika ada keluarga yang berani berteman dengan keluarga You, maka itu berarti bermusuhan dengan keluarga Gu. Ini akan memutus jalan keluar keluarga Yo. Keluarga kami mulai hari ini mengakhiri semua kerjasama dengan keluarga Yo. Keluarga kami juga. Pak Gu, jangan. Kami tidak mengenal sosok besar. Tolong beri kami kesempatan. Kalau tidak keluarga Yo akan hancur. Jika kamu berani menyakiti Xingluo lagi, maka saya akan menghancurkan keluarga You. Hilang dari dunia ini selamanya. Gu Xingluo, aku mohon tolong minta Pak Gu jangan keluarkan aku. Kalau Jiao dikeluarkan dari asosiasi, dia akan diblokir oleh seluruh industri. Jika kamu masih menganggap aku sebagai pacarmu, cepat minta maaf ke Pak Gu. Yo Yanchen, aku peringatkan kamu sekali lagi. Kita sudah putus, aku tidak mungkin lagi mendengarkanmu. Siapa ada, keluarkan semua serangga ini. Keluarkan mereka. Pak Gu, Gu Xingluo, kamu berani putus dengan aku. Tidak takut kehilangan sesuatu yang paling berharga bagimu. Kamu. Xingluo apalagi yang ada di tangannya. Sebelumnya perusahaannya kesulitan. Aku memberikan kalung safir peninggalan ibuku kepadanya. Kamu ini sudah berkorban begitu banyak untuknya. Dia malah menggunakan barangmu untuk mengancammu. Benar-benar sampah. Kakek, tenang saja. Barang yang menjadi milikku, aku pasti akan mengambilnya kembali dengan tanganku sendiri. Aku pernah dengar dari seorang pemuda, cara terbaik untuk menyembuhkan patah hati adalah memulai hubungan baru. Sepertinya kakek tua ini juga harus membantu cucuku mencari jodoh. Kakek kami. Kami ada urusan mendesak, aku pergi dulu. Aku lihat pemuda itu tadi terus membantumu. Biarkan dia membantumu sekali lagi antar kamu pulang. Kakek aku. Aku buru-buru. Kakek aku sama sekali tidak kenal dia. Tuan Lu ini terlihat luar biasa. Sangat cocok dengan Nona. Itu pemuda yang aku incar. Pasti tidak biasa You Yanchen itu berani begitu menyakiti Xingluo. Hanya karena mengira dia anak yatim. Tidak ada yang membela. Aku justru ingin seluruh dunia tahu. Gu Xingluo adalah permata keluarga Gu, beritahu semua. Pesta pengakuan harus megah dan meriah. Saya pasti akan membuat Kyuku perempuan saya menjadi putri bangsawan paling terkenal di seluruh ibu kota. Yang paling dicari-cari. Ya. Sungguh suatu kehormatan bisa mengantarmu pulang. Marie Kitzberg-Henlen, Hemli nama saya Liu Moshuan. Baru saja kembali dari luar negeri. Halo Tuan Lu, nama saya Gu Xingluo. Sebenarnya saya selalu ingin bertanya. Kita hanya bertemu secara kebetulan. Mengapa kamu membantu saya? Mungkin hari ini bukan pertama kalinya kita bertemu. Kita pernah bertemu sebelumnya. ibumu melompat dari gedung dan bunuh diri. Kamu adalah putra tertua keluarga Lu, tapi cepat atau lambat kamu akan dihancurkan oleh ibu tirimu. Mama, aku lapar. Kakak, kamu lapar tidak? Aku kasih kamu bakpauku ya.
Aku ingin menjadi seorang desainer perhiasan yang hebat. Ini adalah karyaku yang pertama. Melambangkan keberanian, semoga kamu juga berani. Harus berani. Asal berani sedikit, terus semangat. Kamu pasti bisa menjadi orang yang sangat hebat. Kakak, kamu harus datang mencariku ya. Aku akan selalu menunggumu. Aku pasti akan datang mencarimu. Sayangnya setelah itu keluarga saya pindah ke luar negeri dan tidak pernah bertemu dengannya lagi. Tuan Gu, Maaf, apa yang kamu katakan tadi? aku bilang kamu sangat membantuku. Aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih, bisakah kamu membantuku? Selama itu bisa kulakukan. Aku pasti akan mencoba membantumu, seharusnya dia tidak akan meminta sesuatu yang berlebihan. Sekarang hanya perlu konfirmasi terakhir. Nona Gu, menurutku bahu kananmu sangat cantik. Bolehkah aku melihatnya lebih dekat? Kamu, Aku tahu permintaan ini agak tiba-tiba. Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa. kamu benar-benar hanya ingin melihat sekali. Aku hanya perlu melihat sekali, hanya sekali. Baiklah. Setelah menonton ini, kita sudah tidak ada urusan lagi. Baik. Go Xingluo. Tidak menyangka kamu begitu mudah tergoda. Baru saja dekat dengan Pak Gu. Sekarang sudah janjian dengan si bujang muda. Bahkan mau melepas bajunya di jalanan. Yo Yanchen, rupanya selama 5 tahun ini kamu melihatku seperti ini. Fakta sudah jelas di depan mata. Masih mau berkilah. Sekarang terserah kamu mau berpikir apa, kita sudah putus. Kamu tidak berhak mengaturku. Kamu selamanya hanya akan menjadi wanitaku. Kalau kamu bisa melepas baju orang di depan umum, aku juga bisa memilikimu di depan umum. Kamu mau apa? Lepaskan dia. Yo Yanchen tidak menyangka sekarang kamu menjadi begitu tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu, kamu baru saja sembuh suaramu. Langsung meninggalkan aku yang sudah menjadi pacarmu selama 5 tahun. Dan menggoda satu demi satu pria. Aku tidak tahu malu. Dibandingkan denganmu, aku ini apa? Yo Yanchen, pernahkah kamu berpikir? Sebenarnya aku bukanlah seorang tunarungu. Aku hanya berpura-pura selama 5 tahun. Karena mencintaimu. Apa? Selama 5 tahun ini aku merawat rasa harga dirimu yang rapuh. Dengan diam-diam menemanimu dan mendukungmu tanpa pamrih. Desain perhiasanku sendiri, kuserahkan sepenuhnya ke perusahaanmu. Tapi aku tidak menyangka hal pertama yang kamu lakukan setelah sembuh adalah memikirkan cara meninggalkanku. Kamu bilang selama 5 tahun ini, kamu yang diam-diam membantuku di belakang. Sungguh konyol, kamu hanya melakukan tugas-tugas rumah tangga yang biasa dilakukan ibu rumah tangga. Bahkan berani mengklaim jasa Jiao Jiao. Apa maksudmu, klaim apa? Sebenarnya aku sudah tahu sejak lama, setiap kuartal produk baru perusahaan adalah Jiao Jiao yang diam-diam memberikannya padaku. Jadi aku pasti akan memberinya kompensasi yang layak. Apa katamu itu semua desainku? Gu Xingluo, kapan kamu jadi tidak tahu malu begini? Jiao Jiao itu desainer perhiasan terkenal, sedangkan kamu, apapun bukan berani, apa kamu meniru dia? Baru saja sudah dibuktikan. Kamu. Karena dari awal kamu sudah mengira itu dia yang memberikannya padamu. Kenapa masih memaksaku tetap di sisimu? Jiao Jiao begitu hebat dan luar biasa bahkan di luar negeri. Bagaimana aku bisa menyusahkannya, membuatnya menemani orang tuli bisu sepertiku? Sangat melelahkan. Apa maksudmu jadi? Semua ini kau bebankan padaku ya? Lalu selama 5 tahun ini, aku ini apa? Pembantu gratis. Orang bodoh yang diam-diam berkorban karena cinta. Lab kotor yang kau buang setelah kau sukses. Yo Yanchen. Apakah kau masih ingat? Bagaimana kau berlutut dan bersumpah padaku, berkata tidak akan pernah mengkhianatiku. Xingluo, terima kasih sudah selalu menemani. Aku sangat menyukaimu. Tolong jadilah pacarku. Aku Yo Yanchen bersumpah, seumur hidup tidak akan mengecewakanmu. Aku akui aku pernah bersumpah, tapi saat itu, bagaimana bisa disamakan dengan diriku sekarang? Xingluo, karena kamu sudah sembuh, maka aku tidak punya keraguan lagi asalkan kamu membuat Pak Gu mencabut hukuman untuk keluarga Yo dan Jiao Jiao. Berbaiklah dengan Jiao Jiao, aku masih bisa
menyayangimu seperti dulu. Kamu memintaku meminta maaf padanya. Apakah kamu juga ingin aku memberikan paten lautan hati padanya? Itu memang milik Jiao Jiao. Baiklah. Aku tahu kamu cemburu. Jadi kamu membuat keributan ini. Jika kamu memaksa sertifikat pernikahan, aku bisa memberikannya, tapi kamu tidak bisa memaksaku memperlakukanmu seperti aku memperlakukan Jiao Jiao. Gu Xingluo, lihatlah selama 5 tahun ini, orang seperti apa yang kamu temukan. Yo Yanchen, aku akan mengatakan ini untuk terakhir kalinya. Kita sudah putus. Aku tidak akan meminta maaf pada Song Jiao Jiao, dan aku tidak akan memberikan ini padanya. Enggak akan tinggal di sampingmu. Mulai sekarang, kita putus total. Tidak ada hutang piutang lagi. Gu Xingluo keras kepala. Itu ada batasnya. Oke. Jiao Jiao pasti sangat sedih sekarang. Kamu harus segera minta maaf padanya. Sampai mati pun aku gak akan minta maaf. Lepaskan dia. Kamu si bule imut berani-beraninya merebut cewekku. Kamu tahu siapa aku? Cuma bule imut di klub. Mau cari jodoh sama cewek kaya. Bahkan cewek yang dipelihara sama lelaki tua pun kamu incar. Kamu kelihatannya baik-baik. Ternyata lebih hina dari Gu Xingluo. Xingluo baik banget sama kamu, tapi kamu berkali-kali menginjaknya. Menghinanya, kamu gak pantas punya dia. Diam kamu. Jangan berantem lagi. Sini. Ayo kita pergi. Pukul dia. Tuan Lu, kamu bodoh ya? Kenapa berantem sama orang kayak dia? Aku gak tahan lihat dia ganggu kamu. Ternyata kamu masih baik hati. Aku cuma gini sama kamu. Tadi kamu dengarkan. Kamu pasti juga mikir aku bodoh. Demi cowok kayak gitu. Pura-pura tuli dan bisu selama 5 tahun. 5 tahun apaan, aku tergila-gila sama cewek selama 20 tahun. Berarti aku lebih bodoh dari kamu. 20 tahun berarti kamu. Dari umur berapa udah naksir cewek? Karena dia spesial. Aku harap kamu adalah cewek itu. Nona Gu, setelah lepas dari dia, apa rencanamu? Tentu saja jadi diri sendiri lagi. Mulai lagi hidupku sebagai desainer. Aku tunggu karya-karya Nona Gu selanjutnya. Nona. Tuan Lu, aku harus pulang. Hari ini terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi kalau ada jodoh. Baik. Aku belum tambah kamu di WeChat. Presiden direktur, sepertinya orang itu. Manajer keluarga Gu, si orang terkaya di ibu kota, mungkin Nona Gu. Ada hubungan dengan keluarga Gu, si orang terkaya itu. Patriark Gu begitu membelanya di pesta. Dia kemungkinan besar adalah keluarga Gu. Putri sulung yang belum pernah terlihat itu. Salah menganggap kerikil sebagai mutiara ibu kota ini. Semakin menarik saja. Dia malah kabur dengan si pria tampan itu. Barang tak berguna. Mama, kamu ngapain? Semua ini gara-gara kamu cari Gu Xingluo, wanita jahat itu. Sekarang baik-baik saja seluruh keluarga Yo akan bangkrut karena kamu. Kalau kamu tidak segera cari cara minta tolong ke Pak Gu, kamu tunggu saja diusir dari keluarga Yo. Mama, dulu kan kamu yang mati-matian minta aku kembali ke keluarga Yo. Keluarga Yo kita tidak menerima sampah tak berguna. Xingluo benar. Aku kembali ke keluarga Yo adalah kesalahan. Yanchen, jangan marah, tante tidak sengaja. Dia hanya terlalu marah, tante. Aku punya cara untuk menginjak Gu Xingluo dan membuat Pak Gu mencabut semua hukuman. Cara apa? Aku sudah cari tahu, grup Gu akan mengadakan pesta pengakuan untuk menyambut putri sulung Gu yang lama belajar di luar negeri. Kalau kita bisa dekat dengan putri sulung Gu dan ceritakan soal Gu Xingluo menggoda kakeknya, pasti putri sulung Gu akan sangat marah sekalian. Bisa bantu kita menghajar Gu Xingluo. Aduh. Kenapa aku tidak kepikiran? Selain itu, kalau di pesta pengakuan,
Kita buktikan Gu Xingluo itu wanita bejat. Maka Pak Gu juga akan marah saat itu. Tidak akan lagi membela wanita Gu Xingluo itu. Ide bagus. Biar Pak Gu tahu wajah buruk wanita itu. Kalian mau celakakan Xingluo tidak boleh. Aku tidak setuju. Yan Chen, sudah saatnya. Apa kamu masih sayang sama Gu Xingluo? Wanita itu. Ya, dia sudah begitu hina, kamu masih ingin membelanya. Dia hanya kehilangan kehormatannya. Sementara keluarga Yo kami akan lenyap dari ibu kota. Mama Jiao Jiao, bukan itu maksudku. Dia putri keluarga Gu, sering di luar negeri, tidak ada yang pernah melihatnya. Mungkin sulit untuk berteman dengannya. Sulit berteman, tapi dia hanya anak orang kaya. Seberapa pintar dia, kita harus mencoba keberuntungan. Kamu rela? Ya, pasti harus pergi. Tapi pesta pengakuan keluarga Gu kita tidak bisa mendapatkan undangan. Katanya yang bertanggung jawab atas pesta pengakuan adalah wakil direktur Hotel Tianhao Zhang Neng. Dia sangat mengagumi Jiao Jiao. Jiao Jiao, kalau kamu minta bantuannya, pasti akan mendapatkan undangan. Semua orang tahu Zhang Neng suka wanita. Aku tidak bisa. Sekarang adalah saat hidup mati. Kamu masih ragu, aku beritahu kamu. Kalau kamu tidak bisa mendapatkan undangan, jangan lagi bersama Yan Chen. Yan Chen, Jiao Jiao bilang dia akan membantu. Ya Yan Chen, aku pasti akan mendapatkan undangan. Baik, aku tahu. Kamu akan membantuku seperti dulu. Semua gara-gara wanita Gu Xingluo ini membuatku harus berurusan dengan pria tua menjijikkan ini. Kamu tunggu saja. Pesta pengakuan besok aku akan membuatmu jauh lebih buruk dariku. Silakan tunjukkan undangan. Silakan masuk. Masih Jiao Jiao yang punya kemampuan Yan Chen. Kalau menikah harus dengan orang seperti Jiao Jiao. Bibi, asalkan untuk kebaikan Yan Chen. Apapun akan kulakukan, ayo masuk. Wanita tidak tahu malu. Kalau bukan karena dia bisa desain perhiasan keluarga Yo kami, tidak mungkin akan memuji wanita seperti dia. Hei Jiao Jiao, lama tidak bertemu. Manajer Li Ana. Gu Xingluo, bagaimana kamu bisa masuk? Undanganmu mana? Hanya orang seperti kalian yang butuh undangan. Aku tidak butuh. Gu Xingluo, kamu cuma bisa merayu kakek Gu sampai-sampai kamu merasa sebagai putri keluarga Gu. Ayo lihat semua. Ada yang mau mengaku sebagai putri keluarga Gu? Dia cuma pacar tuli bisu Yo Yan Chen. Orang macam kamu berani mengaku sebagai putri keluarga Gu. Coba lihat wajahmu di cermin. Sisters mungkin belum tahu. Sekarang dia tidak tuli bisu lagi, malah jadi selir kakek Gu hari ini. Dia bisa datang ke sini karena merangkak ke tempat tidur kakek Gu. Song Jiao Jiao, kalau kamu berani ngomong sembarangan lagi, jangan salahkan aku kalau aku tidak Berani pukul aku? Apa aku salah ngomong? Kamu bukan cuma merayu kakek Gu tapi juga sama si wajah putih itu. Tidak jelas hubungannya. Apa? Kamu bukan cuma bohongin perasaan bos Yo. Merayu kakek Gu tapi juga punya simpanan di luar. Gu Xingluo, kamu benar-benar tidak tahu malu. Benar masih mau mengaku sebagai putri keluarga Gu dan menginjak-injak kami semua. Pergi, kamu pergi dari sini, benar. Pergi. Berhenti, aku ini putri keluarga Gu. Dia bilang dia putri keluarga Gu. Dia bilang dia memang dia? Keluarga Gu adalah konglomerat nomor 1 di ibu kota. Mungkin saja membiarkan satu-satunya pewaris di samping Yo Yan Chen tanpa nama dan status. Pura-pura tuli bisu seperti pembantu. Melayaninya selama 5 tahun. Ia putri keluarga kaya malah tidak mau. Siapa yang bodoh sampai pura-pura tuli bisu? Melayani seorang pria selama 5 tahun. Song Jiao Jiao, kenapa aku di samping Yo Yan Chen selama 5 tahun? Apa kamu tidak tahu? Sisters Gu Xingluo ini penipu besar. Hari ini kita bantu putri keluarga Gu. Memberi pelajaran pada penipu ini, pasti putri keluarga Gu akan berterima kasih pada kita. Ya, kalau bisa tampil di depan putri keluarga Gu, ingin tidak kaya pun susah. Peringatan terakhir, kalau kalian masih tidak sadar, keluarga Gu pasti tidak akan memaafkan kalian. Sisters, di sini memang tidak nyaman untuk bertindak. Mending kita pindah tempat. Baiklah, kalian mau apa? Lepaskan aku. Lu Moxuan. Siapa yang memanggilku?
Tidak bisa sama sekali tidak boleh gagal. Kalau kamu tidak mau mendengar, aku akan langsung menghancurkan kalung ini. Aku jelas-jelas mendengar suaranya tadi. Presiden Direktur Pak Gu sudah sampai di ruang pesta. Kita harus segera ke sana. Baiklah kita pergi dulu kamu nanti suruh orang lihat lagi. Kalian mau apa? Mau apa kamu tidak tahu malu? Gaun mahal yang kamu pakai pasti hasil curikan. Saudari-saudari mari kita copot bajunya dulu. Jacopot bajunya. Aduh, lepaskan aku. Peringatan terakhir untuk kalian, aku adalah putri sebenarnya keluarga Gu. Kalau kalian masih berani tidak mau bertobat, aku pasti akan membuat keluarga kalian tidak bisa hidup. Gu Xingluo, kamu jangan berhayal. Yan Chen sudah menyelidiki semuanya. Kamu cuma cantik wajahnya. Tidak punya ayah ibu, bagaimana mungkin kamu putri keluarga Gu? Saudari-saudari, pesta pengakuan keluarga sebentar lagi dimulai. Kesempatan tidak boleh disia-siakan. Kalau ditunda lagi jasa akan kuambil sendiri loh. Minggir, jasa ini harus ada bagian keluarga Zhang. Kami juga mau. Berhenti kalian, cepat berhenti. Sekarang kamu punya keindahan yang menyentuh hati. Pasti akan membuat wakil direktur Zhang tergila-gila padamu. Kalian mau apa? Dia sebagai pemeran utama hari ini, kenapa belum datang? Tidak baik cepat beritahu Pak Gu. Xingluo dalam bahaya. Ya, Pak Zhang, barang yang kuberikan bagus kan? bagus-bagus. Jiao Jiao, benar-benar menepati janji ya. Gu Xingluo ini berani mengaku sebagai putri keluarga Gu. Asal kamu tidur dengannya putri keluarga Gu, pasti akan memberimu penghargaan. Benar, bagus sekali. Ruang istirahat ini sudah kuberitahu. Tidak akan ada orang yang masuk. Kamu tenang saja. Aku pasti akan membantu Nona Song dengan baik-baik. Gu Xingluo, hari ini kamu selesai. Pergi. Kamu mau apa? Jangan teriak cepat. Biarkan aku menikmati. Kamu minggir. Cantik, jangan sembunyi. Sembunyi juga percuma. Siapa yang berani menyentuhnya? Saya yang berani minain takyukiku. Xingluo, kamu baik-baik saja. Benar-benar dia aku mencari selama ini. Akhirnya menemukannya. Xingluo, Kakek, apa yang sebenarnya terjadi? Pak Gu ini melihat kekasih kecilnya menggoda pria. Marah, bagus Pak Gu, kamu datang tepat waktu. Jiu Xinghua ini katalayuan sambil kamu mengadakan pesta. Tinggakwan antak Mengadakan mengadakan pesta pengakuan masih diam-diam menggoda wakil direktur Sang. Ya, dia yang menggoda saya. Diam, Xingluo bukan orang seperti itu. Song Jiao Jiao, kamu pikir aku seperti kamu? Bagaimana mungkin aku tertarik pada pria seperti dia? Wakil direktur Zhang punya kekuasaan dan pengaruh. Kamu tidak menggoda dia, bagaimana bisa punya uang untuk menghidupi pria tampan di sampingmu ini? Song Jiao Jiao, aku lihat wakil direktur Zhang punya hubungan dengan kamu kan pesta pengakuan ini. Kamu jelas-jelas ada di daftar larangan masuk. Hanya wakil direktur Zhang yang punya hak untuk mengizinkan orang masuk. Jangan-jangan kamu melakukan sesuatu dengan wakil direktur Zhang. Rahasia yang tidak boleh diketahui. Jiu Xinghua kamu jangan asal tuduh sendiri tidak Masih tahu ingin malu. menarikku ikut kamu dengan tenang. Menerima perhatian Pak Gu sambil diam-diam menggoda. Pria tampan ini masih di acara penting hari ini. Di depan Pak Gu bermesraan, kamu keterlaluan. Diam, hubungan Pak Gu dan Xingluo bukan seperti yang kamu pikirkan. Tidak ada hubungan, Pak Gu masih begitu peduli padanya. Kalau begitu Gu Xingluo, benarkah dia nona keluarga Gu? Lelucon besar. Ya, seorang wanita miskin. Berani menyamar sebagai nona keluarga Gu. Lucu banget. Mereka hubungan apa, tanya aja sama Pak Gu pasti tahu. Dia pasti bukan anak perempuan keluarga Gu. Aku sama dia 5 tahun, gimana dia? Aku tahu banget orang tuanya udah meninggal. Gak ada keluarga, gimana mungkin? Anak perempuan keluarga terkaya di ibu kota. Gu Xingluo, kamu gak punya malu ya? Main sama Pak Gu. Sama cowok ini juga gak jelas.
Sekarang mau main sama wakil direktur Zhang juga. Kayak kamu yang buat masuk keluarga kaya. Bisa pura-pura tuli 5 tahun apa aja bisa. Yo Yanchen 5 tahun ini. Ternyata kamu ngeliat aku kayak gini hati nurani. Benar-benar sia-sia Yo Yanchen, aku kasih tahu. Aku ini anak perempuan keluarga Gu. Apa? Nggak mungkin Pak Gu, dia itu perempuan murahan. Banyak cowok yang dia mainin. Mau pura-pura jadi anak perempuan keluarga Gu buat nama baiknya. Kamu harus hukum dia. Perempuan kayak kamu yang nggak punya malu. Nggak boleh dimaafkan. Ya aku memang harus. Hukum orang-orang yang nggak punya mata itu. Kalau nggak seluruh ibu kota, nggak ada yang bakal nganggap keluarga Gu. Perempuan, lihat aja. Kamu hari ini selesai. Berani ganggu cucu perempuan keluarga Gu. Hari ini nggak boleh keluar ruang pesta. Apa dia beneran anak perempuan keluarga Gu? Betul, Gu Xingluo. Anak perempuan keluarga Gu. Dia adalah ahli waris satu-satunya keluarga Gu. Gu Xingluo beneran selesai. Keluarga Yo kita beneran selesai. Mau kabur orang-orang. Tangkap mereka semua. Kalian bukan suka nyiksa orang ya hari ini? Aku juga mau bikin kalian merasakan rasa disiksa. Jangan pukul, aku udah tahu salah, jangan pukul. Stop, Direktur. Sudah sesuai permintaan Anda, hentikan semua kerjasama dengan keluarga lain. Keluarga mereka semua setuju bahwa mereka pantas mendapat hukuman. Park and kill yarga, kuyang mengkyu kemirka. Tidak, jangan. Cucu kesayangan, apa pendapatmu? Mereka dengan seenaknya menjebak dan menindas orang lain. Mereka pantas dihukum, kakek. Aku ingin membalas perbuatan mereka dengan cara yang sama. Baik, akan kuikuti keinginanmu. Jika kalian masih ingin pulang dan ingin keluarga kalian selamat, pikirkan baik-baik bagaimana caranya agar aku bisa memaafkan kalian. Tidak, jangan. Song Jiao Jiao, semua ini gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, kami tidak akan menyinggung putri keluarga Gu. Semua ini salahnya dia yang membuat kami dibenci keluarga Gu. Kami pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Kalian mau apa? Putri Gu, ampunilah aku salah. Aku tidak tahu diri, maafkanlah aku. Anggaplah ini karena kita sama-sama menyukai seorang pria. Ampunailah aku. Diam, jangan samakan dirimu dengan orang sepertiku. Sama sekali tidak sebanding. Kalian cuma bisa segini saja. Song Jiao Jiao. Semua ini gara-gara kamu. Yan Cheng, tolong aku. Gu Xingluo, kenapa kamu begitu kejam? Aku kejam dulu saat dia menindasku. Kenapa kamu tidak bilang dia kejam? Apa yang bisa kamu bandingkan dengan Jiao Jiao meskipun sekarang kamu adalah putri keluarga Gu? Jiao Jiao lebih berbakat dan lebih baik darimu. Orang yang kusukai hanya dia. Baiklah Yo Yanchen, akhirnya kamu mengakui yang sebenarnya ya. Jadi selama ini kamu selalu menyimpan orang lain di hatimu demi membuatku dengan rela melayanimu. Kamu sengaja berpura-pura sayang ya. Berani-beraninya menyakiti cucuku. Kalian pasti akan membayarnya. Dalam waktu 1 bulan, aku akan membuat keluarga Yo bangkrut. Tidak bisa, Yan Chen. Cepat pikirkan sesuatu. Jika keluarga Gu tidak menginginkan kembali kalung batu biru itu, silakan bertindak. Kamu berani mengancamku dulu. Xingluo melakukannya untuk membantu kalian melewati krisis. Baru saja memberikan kalung safir, lautan hati, warisan dari ibunya. Tapi kamu malah memperlakukannya seperti ini. Aku tidak memaksanya, dia yang memberikan dengan sukarela. Dia jelas bisa bicara, jelas adalah putri keluarga Gu. Mengapa selalu menyembunyikannya dariku? Tidak lain karena memandang rendahku. Yang saat itu tuli dan bisu ya. Aku dengan tulus merawatnya selama 5 tahun. Kalau bicara tentang pengkhianat, dia Gu Xingluo lah yang sebenarnya. Ya, aku pengkhianat. Aku tidak bisa membedakan orang sampai memberikan kalung warisan ibuku kepada orang sepertimu, Yo Yanchen. Sekarang aku menyesal, kembalikan kalung itu padaku. Kalian memperlakukan Jiao Jiao seperti ini menginginkan kalung. Tidak semudah itu. Gu Xingluo, kamu lihat kan kamu adalah putri keluarga Gu. Lalu bagaimana pria yang kamu cintai? Dia mencintaiku, kamu pasti akan menjadi orang yang terlantar dan tidak diinginkan. Kamu. Siapa bilang dia tidak diinginkan? Kakek Gu, aku ingin mengejar Xingluo, bolehkah? Apa katamu kamu ingin mengejar Xingluo?
Xingluo adalah gadis terbaik yang pernah aku temui, aku ingin menikahinya. Kamu tidak perlu membelaku, katakan saja seperti itu. Aku serius. Baiklah hahaha. Sangat bagus anak muda dari keluarga Lu. Beranilah mengejar kakek mendukungmu. Putri keluarga Gu yang terhormat, dilihat oleh seorang pria tampan. Apa yang bisa dibanggakan? Gu Xingluo, kamu sebaiknya mempertimbangkan dengan baik. Apalagi yang perlu dipertimbangkan bahkan pria tampan itu. Lebih baik penilaiannya daripada kamu, Zhou Yanchen. Setidaknya dia tahu bagaimana memilih orangnya itu. Putri keluarga Gu itu memiliki wajah yang cantik, tubuh yang indah, dan latar belakang keluarga yang kuat. Satu-satunya pewaris grup Gu, kamu Yo Yanchen buta. Baru memilih Song Jiao, bagaimana aku juga bisa bodoh. Asalkan Yanchen mengejar kembali Gu Xingluo, grup Gu-nya akhirnya akan menjadi milik keluarga Yo Yanchen di depan umum. Berpelukan seperti ini tidak pantas. Lepaskan, aduh kamu lepaskan. Yanchen, kenapa kamu begitu bodoh? Yanchen, kamu benar-benar bodoh. Pilih Song Jiao sekarang Gu Xingluo, barulah pewaris keluarga Gu. Jiao sudah diam-diam membantu kita selama 5 tahun, itu apa gunanya? Sekarang yang bisa bantu selamatkan perusahaan, yang bisa selamatkan keluarga Yo, hanya Jiu Sudah Xingluo. kuucapkan kata-kata terakhir, aku tidak bisa berbalik lagi minta maaf padanya untuk rujuk. Orang besar bisa tunduk dan bangkit. Apa kamu tidak ingin mendapatkan hak waris keluarga Gu dan keluarga Yo? Laju pula, Jiu Xingluo, dia memang wanita kamu. Selama 5 tahun kamu melatihnya hanya bisa melihat, dibawa pergi oleh pria lain. Ya, dia memang wanita aku. Mengapa harus diberikan pada pria lain? Yanchen, kamu mau kemana? Tunggu aku. Mo Xuan bisa turunkan aku sekarang. Sebenarnya aku belum puas memeluk. Mo Xuan, jangan bercanda. Aku tahu tadi kamu membantuku. Benar-benar untuk mendukungku. Xingluo, lihat mataku. Aku serius. Maaf, aku tidak percaya cinta pada pandangan pertama. Xingluo. Tentu bukan cinta pada pandangan pertama. Kita jatuh cinta setelah bertemu lagi. Mo Xuan, aku ingatkan kamu. Masalah hati harus hati-hati. Kalau tidak seperti aku. Salah pilih akhirnya akan seperti aku. Aku tidak akan mengakui kesalahan Xingluo. Apakah kamu ingat waktu kecil? Perhiasan pertama yang kamu buat diberikan pada. Kalian sedang apa? Gu Xingluo, kamu benar-benar mau berpacaran dengan pria tampan ini? Yo Yanchen, kamu diam. Aku heran bagaimana kamu bisa yakin aku pria tampan, bukan berasal dari keluarga yang lebih tinggi dari kamu. Menurutku kamu orang biasa. Di kalangan terakhir Beijing tidak ada orang sepertimu. Gu Xingluo, aku tidak menyangka kamu sekarang sampai seperti ini ya seorang pria kamu. Yo Yanchen, mulutmu jangan kotor. Dan orangku tidak boleh kamu kritik. Aku kasih tahu kamu. Aku memang jatuh cinta padanya. Mulai hari ini. Lu Mo Xuan adalah pacarku. Kamu bilang apa? Kamu benar-benar mau pacaran dengan orang yang tidak jelas wajah, tampan tapi tidak ada apa-apanya? Gu Xingluo, aku kasih tahu kamu setidaknya pernah menjadi wanita Yo Yanchen selama 5 tahun. Bagaimana bisa kamu memilih orang seperti si nobody ini? Kamu mau taruh muka aku di mana? Yo Yanchen, kamu ini orang yang tega membuang orang yang sudah membantu, tidak punya prinsip. Masih ada muka? Setelah meninggalkanmu, aku baru tahu di dunia ini masih ada pria yang jauh lebih baik darimu. Sayang, ayo kita pergi. Oak. Jangan pergi. Yo Yanchen, lepas. Kamu benar-benar mau aku benar-benar memandang rendah kamu? Gu Xingluo itu lebih lembut daripada keras. Jangan sampai kamu memaksanya. Harus perlahan-lahan. Ya, aku tidak boleh gegabah.
Selama aku mengubah strategi, pasti bisa mengejarnya kembali. Xingluo ini mawar favoritmu. Aku beli pagi-pagi sekali masih segar. Dulu memang aku suka. Tapi sayangnya waktu itu kamu pelit beliin. Sekarang aku sudah tidak suka lagi. Kamu, Kenapa marah? Yo Yanchen cinta yang datang terlambat lebih murah dari rumput. Apalagi kamu ini cuma pura-pura. dia pasti sedang main tarik ulur. Aku pasti bisa membuatnya berubah pikiran. Mau kemana? Nanti kita belanja baju dulu. Oke. Hei, Sebentar aku jemput kamu. enggak aku. Si pacar baru ini mengejar begitu ketat kayaknya beneran suka. Mbak kita Gu. Kamu panik apa? Aku takut. Aku tidak bisa memberikan respon yang dia inginkan. Takut apa? Mana ada cewek baik yang tidak pernah ketemu 1-2 pria brengsek? Kamu memang pantas mendapatkan yang lebih baik. Jangan terlalu dipikirin, nikmati saja perlahan-lahan. Aku mau ke toilet. Yo Yanchen, kamu ngapain di sini? Kentang goreng kesukaanmu dan udang ini. Dulu kamu selalu mengupasnya untukku, hari ini aku yang mengupas untukmu. Yo Yanchen, kita sudah putus. Kamu ngomong sendiri mau ngapain sih? Xingluo, aku ingin balikan. Tidak mungkin, aku tidak punya hobi mengumpulkan sampah. Jangan main-main Xingluo. Aku tahu kamu masih marah. Memang dulu aku mengabaikanmu. Kamu pindah kembali, kita akan seperti dulu lagi. Yo Yanchen, aku kasih tahu lagi. Kita sudah putus aku. Tidak mau kamu lagi, kita tidak akan pernah bisa kembali seperti dulu. Pria mana yang tidak pernah melakukan kesalahan? Kamu kok begitu picik lagi pula? Kita sampai ke titik ini, apakah kamu tidak punya kesalahan? Heran saja kenapa beberapa hari ini tidak melihat Yan Chenge. Ternyata dia sudah dibawa pergi olehnya. Gu Xingluo, kalau kamu sudah tidak punya malu, jangan salahkan aku. Hei, aku punya berita paling heboh. Kalian tertarik? Aku ingin mendengarnya. Aku punya kesalahan apa? Kalau kamu memberitahuku lebih awal bahwa kamu tidak tuli dan bisu, dan juga satu-satunya pewaris grup Gu, apakah kita akan sampai ke titik ini? Yo Yanchen, apakah kamu lupa? Dulu, kamu tidak bisa bicara, kamu tidak bisa mendengar. Betapa rendah dirinya kamu. Pada saat itu, orang lain hanya melihatmu sekali, kamu akan merasa orang lain merendahkanmu. Pada saat itu kamu, selain harga diri rendah yang menyedihkan, tidak punya apa-apa. Kalau pada saat itu aku memberitahumu, aku adalah putri tertinggi keluarga Gu, mungkin kamu sudah bunuh diri dengan melompat ke sungai. Kamu kalau kamu bisa menerima aku yang begitu terpuruk, kenapa tidak berani balikan denganku? Karena aku akhirnya melihat dirimu yang sebenarnya. Kamu adalah orang yang rendah diri, pengecut, dan egois. Tidak ingin membicarakan masa lalu denganmu. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Jangan pergi. Lepaskan apa yang kamu lakukan. Kenapa dia bawa media? Cepat lihat, itu bukan Nona Gu, dia sedang merendahkan diri. Memohon untuk rujuk dengan CEO Yo, dia bahkan mencuri tunanganku. Dia adalah pelakor, pergi. Apa yang kamu lakukan? Hari ini selama foto mesra kita diambil, setelah dipublikasikan dia tidak bisa menolak untuk rujuk. Jangan nakal, ikuti saja aku. Jadi kamu ingin memanfaatkan media, menggoreng gosip kita, ingin memaksaku untuk rujuk. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Kamu baik-baik saja, bagaimana perasaanmu?
Kamu berani mengancamnya. Tidak perlu kamu campur tangan. Yo Yanchen tidak menyangka kamu sekarang jadi seperti ini. Ya ampun Nona, Gu menampar si pengkhianat sangat memuaskan. Ini pasti jadi berita utama cepat. Aku sangat marah kenapa bisa seperti ini. Masalahnya jadi besar, Yanchen pasti akan menyalahkanku. Jangan foto lagi, cukup sebentar lagi Pak Gu datang. Foto-foto di tangan kalian akan hancur tepat pergi. Kamu memukulku sudah 5 tahun. Kamu tidak pernah tega memukulku. Kenapa? Karena aku sudah tidak mencintaimu lagi. Tidak hanya tidak mencintaimu, sekarang aku merasa jijik melihatmu. Tolong jangan mendekatiku lagi. Tidak bisa demi keluarga Yo dan masa depanku sendiri. Aku tidak bisa membuatnya marah, harus mencari cara untuk rujuk dengannya. Xingluo, maaf. Barusan aku terlalu terburu-buru, aku tahu aku salah. Aku seharusnya tidak karena suaraku kembali. Ada sedikit prestasi jadi seperti ini. Aku tahu aku salah. Jadi kalau keras tidak bisa coba yang lembut. Xingluo, aku benar-benar tahu aku salah. Sebenarnya hari kamu pergi aku sudah menyesal. Kita sudah bersama selama 5 tahun meninggalkanmu. Aku sama sekali tidak terbiasa seringkali. Masih bisa mengingat hari-hari saat kamu di sampingku. Ingat tahun pertama kita bersama saat menyewa rumah. Kami berdua tunarungu menggunakan bahasa isyarat dan terus ditolak. Dihina habis-habisan pergi-pergi rumah kami. Tidak disewakan kepada tunarungu. Tahun kedua kebetulan hari ulang tahunmu saat itu. Kami sudah menghabiskan semua tabungan untuk memulai bisnis. Jadi aku tidak bisa membuatkan kue untukmu sendiri. Kuenya pun belum sempurna. Kue terlezat. Xingluo, maafkan aku. Bahkan kue yang layak pun tidak bisa kuberikan padamu. Yanchen, ini adalah kue termanis yang pernah kumakan dan kue terlezat. Aku tahu dia pasti akan tersentuh. Xingluo mengingat semua yang telah kita lalui. 5 tahun penuh cobaan, tolong beri aku kesempatan sekali ini saja. Aku pasti akan menjagamu dengan baik. Baiklah. Aku tahu hanya dengan beberapa kata manis, dia pasti akan kembali padaku. Aku bisa kembali bersamamu asalkan kamu memenuhi 2 syaratku. Katakanlah. Pertama, Song Jiao, berani-beraninya memperlakukanku seperti ini. Apa kamu tidak seharusnya memberikan penjelasan? Aku, Gu Xingluo, tidak akan menerima pria yang tidak setia. Mimpi kamu, Yanchen, tidak akan tega menyentuhku. Benarkah Yo Yanchen? Apa katamu? Kamu bilang ingin kembali bersamaku. Ternyata ini niat baikmu. Tunggu dulu. Song Jiao, kita sudah selesai. Yanchen, kamu akan meninggalkanku. Aku sudah membantumu begitu banyak. Kamu malah memilih dia dan meninggalkanku. Sekarang apa yang bisa kamu bandingkan dengan Xingluo? Xingluo adalah putri dari grup Gu dan di masa depan akan menjadi pemimpin grup Gu. Jika kamu masih ingin berkecimpung di industri perhiasan, bekerja samalah denganku untuk memanjakannya. Xingluo, tenang saja, aku sudah putus dengannya dan tidak akan menemuinya lagi. Baiklah. Syarat kedua, tolong segera kembalikan kalung safir milik ibuku. Apa? Tidak mungkin. Kalung itu adalah satu-satunya di dunia, sangat berharga. Aku masih membutuhkannya, tidak bisa mengembalikannya. Bagaimana tidak ingin kembali lagi? Bukan begitu kalungnya. Kalungnya sudah kujadikan jaminan, ya jaminan. Jadi tidak bisa kuberikan padamu sekarang. Benarkah Yo Yanchen? Tapi aku sudah menyelidiki semua grup keuangan besar di ibu kota. Tidak ada catatan gadai kalung. Kamu berani menyelidikiku? Yo Yanchen, kamu menguasai barang peninggalan ibuku. Bahkan mengatakan aku menyelidiki. Kalau kamu sudah tahu, aku akan jujur memberitahumu.
Aku tidak akan mengembalikannya dengan mudah. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Gu Xingluo, asalkan kamu setuju. Mengumumkan ke publik kita kembali bersama. Menikah dalam sebulan, memiliki anak dalam setahun. Aku akan mengembalikan kalung itu padamu. Apa maksudmu? Aku harus memberimu anak dalam setahun, baru kamu mau mengembalikan kalung. Xingluo, aku juga tidak ingin begini. Tapi aku tidak bisa hidup tanpamu. Jangan setuju, dia sama sekali tidak mencintaimu. Dia hanya ingin memanfaatkan kekuatan keluarga Gu untuk menyelamatkan situasinya, memanfaatkan anak, mendapatkan hak waris keluarga Gu dan Yo. Ya, kamu benar. Tapi bukankah ini juga memenuhi keinginanmu menikah dan memiliki anak denganku? Bukan itu tujuan hidupmu? Diamlah Yo Yanchen. Kamu benar-benar menghayal. Ku beritahu tidak mungkin. Segera kembalikan kalung itu, kalau tidak, kamu dan keluarga Yo akan bangkrut. Gu Xingluo, aku merendahkan diri memintamu, kamu begitu kejam. Kamu dengan sengaja menjebakku, dan ingin aku dengan senang hati terjebak. Kamu benar-benar merasa diri penting. Yan Cheng, jangan mencoba menyenangkannya. Kita masih punya jalan lain. Apa maksudmu? Aku baru dapat kabar orang terkaya di dunia. Grup Lu mengadakan kompetisi desain perhiasan global. Segera dimulai, siapa yang bisa menang juara pertama akan mendapat kesempatan pendanaan 10 miliar dari Grup Lu. Benarkah aku lihat? Dengan 10 miliar ini, kamu tidak perlu keluarga Gu. Aku Yo Yanchen kesempatan untuk menjadi tuan rumah datang. Ingin memanfaatkan keluarga Lu. Menganggap keluarga Lu sebagai tangga menuju langit. Kompetisi desain perhiasan global yang diadakan oleh Grup Lu sepertinya ini adalah kompetisi kelas dunia. Keluarga Yo kecil kalian mungkin bahkan tidak memenuhi syarat untuk ikut. Siapa yang tidak tahu Luzong dari Grup Lu? Sangat suka mengoleksi perhiasan langka kami punya. Kalung safir ini adalah tiket masuk kami. Apa? Jauh-jauh, apa kamu serius? Luzong dari Grup Lu benar-benar suka kalung safir. Benar sekali, Luzong sangat menyukai harta karun langka. Kalung safir kami ini tidak ada duanya di dunia. Pasti akan membuatnya suka. Bagus sekali dengan tiket masuk ini. Kita tidak perlu takut tidak bisa mendekati Grup Lu. Yo Yanchen, kamu berani menggunakan peninggalan ibuku untuk kepentinganmu sendiri, sekarang bahkan tidak punya rasa malu lagi. Rasa malu apa, omong kosong. Barang sudah diberikan masih berani minta kembali. Kalung itu sekarang ada di tangan Yanchen. Dia bisa melakukan apa saja yang dia mau. Yanchen, kamu bawa saja kalung safir ini untuk menemui Luzong. Luzong pasti akan memberi muka pada keluarga Yo. Baik. Asalkan kita bisa mendapatkan pendanaan 10 miliar, maka keluarga kaya raya di ibu kota akan menjadi keluarga Yo. Gu Xingluo, jika kamu masih ingin menjadi nyonya muda keluarga kaya raya di ibu kota, keluarga Yo yang nomor 1, sekarang juga minta Yanchen untuk rujuk. Kalau tidak nanti, bahkan jika kamu berlutut memohon padaku, aku juga tidak akan setuju. Yo Furen, kamu sudah gila. Dengan keluarga Yo, masih berani mengincar Nona Gu. Kalau ada masalah mental, cepatlah berobat. Kamu di sini tidak ada tempat untuk si muka kecil seperti kamu bicara. Kalian belum dekat dengan Grup Lu sudah berani sombong seperti ini. Baik. Tunggu sampai kami memenangkan hadiah dan investasi. Baru aku akan menghabisi kalian. Meskipun kalian memenuhi syarat untuk ikut, hadiah emas ini mungkin tidak akan kalian dapatkan. Benar, pemenang hadiah emas kompetisi desain perhiasan global hanya bisa didapatkan oleh desainer top Anluer. Xingluo, ayo kita pergi. Anluar juga. Pendanaan 10 miliar itu susah dicari. Kalau dia ikut kompetisi kita memang gak mungkin menang. Yan Cheng, aku pasti bisa dapat medali emas. Jangan ngaco deh, kecuali Lo Anluer. Gak mungkin menang kalau bukan dia. Xingluo, tungguin aku. Gu Xingluo. Yan Cheng, aku ini Anlut. Ya, aku ini desainer perhiasan top Anlut. Lucu banget, ada yang pura-pura jadi aku di depan aku. Setiap kali Anluer muncul selalu pakai topeng. Pasti ada sesuatu yang gak mau ketahuan. Makanya gak berani tunjukin wajah asli walau aku pura-pura jadi dia. Dia pasti gak berani muncul dan ngebongkar aku. Lo bilang lo Anluer. Gimana buktinya? Tentu aja pamer skill. Karya aku di hari kompetisi. Itu bukti terbaik ya kamu. Lo gak bohong kan, Tante?
Urusan besar gini mana berani bohong aku ini Anluer. Lihat deh desain aku yang anonim buat Yan Chen. Semua laris manis kan? Iya. Penjualannya bagus banget. Wah, bagus banget itu. Yan Chen bener gak salah pilih Gu Xingluo. Lihat gak sih kamu ini anak orang kaya. Yang gak ada apa-apanya. Dibandingin sama desainer top, Anluer beda jauh banget. Udah aku bilang kan, Zhao Zhao sama Yan Chen, itu baru pasangan yang cocok. Jodoh yang diciptakan langit dan bumi. Pas kompetisi selesai, aku langsung atur nikahan kalian. Yan Chen beneran. Sekarang saat yang tepat buat maksa dia balikan. Gu Xingluo, kalau kamu minta maaf sama aku. Dan janjiin setelah punya anak. Warisan grup Gu kasih ke aku. Aku masih mau nikahin kamu. Yan Chen. Yo Yanchen, aku ulangi sekali lagi. Aku tidak mau menerima sampah. Aku berharap kalian, pasangan brengsek ini, wanita, terkunci selamanya. Kamu Gu Xingluo. Kalau kamu memilih pergi dengannya, jangan minta maaf dariku. Tidak peduli. Kamu tidak takut aku menghancurkan kalung safir milikmu itu? Tidak takut Yo Yan Chen meskipun semua hancur. Aku tidak berani menghancurkan kalung itu, karena itu satu-satunya kesempatan keluarga Yo bangkit kembali. Wanita yang tidak tahu diri. Ya wanita. Hanya pantas bersama pria. Kalian pasti akan menanggung akibat dari ucapan kalian hari ini. Sungguh kesal. Terancam oleh seorang pria tampan. Bu Yan Chen, jangan marah. Aku punya cara untuk menghukum Gu Xingluo dan Lu Moxuan ini. Katanya CEO grup Gu sudah tiba di ibu kota asalkan kita berhubungan dengannya. Keluarga Gu tidak ada apa-apanya. Ya, keluarga Lu adalah konglomerat nomor 1 di dunia. Bisnisnya tersebar di seluruh dunia. Jauh lebih kuat dari keluarga Gu. Karena Keluarga Lu adalah konglomerat top dunia. Keluarga kami Yo harus menggunakan cara apa untuk mendekatinya? Ini mudah, katanya Lu Zong selama ini selalu mencari An. Asalkan berita bahwa aku adalah Anwar tersebar, dia pasti akan datang mencariku. ya, Zhao Zhao memang pintar. Nonsong, apakah Anda benar-benar Nona Anwar? Sudah beberapa hari ini Anwar itu tidak muncul. Sepertinya tebakanku benar, dia punya rahasia yang tidak bisa diketahui orang. Dia tidak berani muncul untuk membongkarku ya. Aku adalah An Luoji karena suatu alasan. Terpaksa menyembunyikan identitasku. Ini untuk Yo Kan Anwar. Sampai menyembunyikan nama selama 5 tahun cinta yang sangat mengharukan. Jiao Jiao, tenang, aku tidak akan mengecewakanmu. Sungguh kesal, padahal kamu yang Anwar malah diambil alih oleh si gadis hijau itu. Mengaku sebagai Xingluo, ayo pergi sekarang. Mengadakan konferensi pers klarifikasi di depan umum bahwa kau adalah Anwar. Benar Xingluo. Kakek pasti akan mendukungmu. Kakek Ling Wan. Kalian tidak perlu khawatir tentang Song Jiao Jiao. Dia hanya ingin memanfaatkan namaku untuk naik ke atas. Lalu biarkan dia naik, semakin tinggi dia naik, semakin keras jatuhnya nanti. Dan lagi aku sudah mengirim detektif swasta untuk menyelidikinya. Tampaknya kita juga akan mendapat hasil yang baik. Mengajari mereka pelajaran dalam hitungan menit. Sebenarnya hal terpenting saat ini adalah memikirkan bagaimana cara mendapatkan kembali kalung ibu. Pengumuman penting tahun ini. Pemenang kompetisi desain perhiasan global akan mendapatkan pembiayaan sebesar 10 miliar dan juga bisa mendapatkan sebuah kalung safir biru yang sangat langka saat ini. Menurut kabar inilah yang dikenal sebagai Heart of the Ocean yang hilang selama ini. Apa? Heart of the Ocean ternyata juga menjadi hadiah bagi pemenang emas. Kalau begitu Yo Yan Chen benar-benar menggunakan kalungku untuk mendekati keluarga Lu. Anjing tak tahu balas budi Xingluo. Aku akan segera mengirim orang untuk membereskan dia. Tidak perlu kakek, justru sekarang lebih baik. Dulu aku membuat kesalahan dan kehilangan kalung ibu. Sekarang aku akan berusaha keras untuk mendapatkannya kembali dengan kekuatanku sendiri. Baguslah cucuku sekarang memiliki kemampuan itu.
Selanjutnya, aku harus benar-benar meneliti pasar, memilih bahan perhiasan terbaik untuk bersiap menghadapi kompetisi. Pak Presdir, sesuai perintah Anda. Pesan mengenai pengaturan hadiah kompetisi telah dirilis. Baik. Kalau Anda sudah mendapatkan kalung safir biru, kenapa tidak langsung memberikannya kepada Miss Q? Meskipun aku mengembalikannya langsung padanya, tidak bisa menghapus rasa bersalahnya terhadap ibunya. Daripada begitu lebih baik bayarkan dia melalui kompetisi. Memenangkan kembali apa yang menjadi miliknya, dan menjadi dirinya yang bersinar seperti dulu. Tidak mungkin Luzong jelas sudah menerima kalung safir biruku, tapi kenapa belum menghubungi kita? Berita bahwa kamu adalah An Luoer sudah menjadi trending topik. Mustahil dia tidak melihatnya, lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan undangannya? Jangan khawatir soal kualifikasi peserta. Sudah saya urus. Keluarga You bisa ikut. Kesempatan langka ini, kamu harus manfaatkan untuk dekat dengan Luzong. Baik Jiao Jiao, kita begitu hebat. Pasti bisa membuat Luzong melihat keluarga You dengan cara berbeda. Gu Xingluo, tunggu sampai aku dekat dengan Luzong, aku akan mempermalukanmu. Presiden Direktur tempat lomba perhiasan sudah siap. Hari ini pukul 10 pagi tepat waktu dimulai. Baik, ingat. Kamu harus atur siaran langsung global, aku ingin seluruh dunia menyaksikan kemenangannya. Tenang, semuanya sudah diatur. Ya. Ngomong-ngomong, aku selalu ingin bertanya kenapa kamu begitu peduli dengan kalung itu hanya karena itu peninggalan ibumu. Bukan hanya itu, waktu kecil. Aku pernah menyukai seorang kakak yang malang. Untuk menyemangatinya, aku memberikan karya pertamaku padanya. Kakak itu bilang dia pasti akan kembali mencariku, tapi menunggu tahun demi tahun. Tidak pernah menemuinya setelah dewasa. Aku menolak semua pria, menganggap mereka tidak bisa dipercaya. Sebelum ibu meninggal, dia mengeluarkan kalung safir itu dan menceritakan padaku cerita cinta Titanic. Bilang kalung, Ocean Heart, ini melambangkan keberadaan cinta. Ibu bilang aku pasti akan menemukan cinta sejati. Kalung itu tidak hanya membawa berkah ibu, tapi juga melambangkan ideal cintaku. Jadi aku harus mengambilnya kembali. Xingluo, tidak kusangka kepergianku begitu menyakitkanmu. Setelah lomba selesai, aku akan mengungkapkan identitasku padamu dan melamarmu. Non Song, ini tidak bisa, ini melanggar hukum. Kalau keluarga You tahu kamu memanfaatkan Pak You, pasti tidak akan membiarkanku. Penagih utang sudah menunggu di depan rumahmu. Kamu yakin tidak mau uang ini? Asal kamu selesaikan 5 juta ini, jadi milikmu. Baik, akan saya lakukan sesuai permintaanmu. Kalian sedang apa? Jiao Jiao, kamu mau apa dengan Master Chen? Enggak apa-apa, oh gini aja. Barusan aku bilang sama Pak Chen pena yang paling enak aku pakai. Ketinggalan di kantor, mau minta kamu sama dia bantu ambilin. Enggak mungkin kamu nggak mau kan? Emang cuma gitu aja kok. Serius, lomba sebentar lagi mulai. Cepetan berangkat kalian. Oke, aku bantu ambilin. Yan Chenge, jangan salahin aku ya. Ini semua gara-gara Gu Xingluo maksa. Xingluo, kenapa ya aku deg-degan gini? Kayak ada yang bakal terjadi. Nanti pas lomba kamu harus hati-hati. Sama Song Chiao Chiao Kakek, tenang aja. Lomba kali ini aku bakal bikin dia kembali ke bentuk aslinya. Jangan, kamu ngapain cepetan hindar. Cepetan ngindar, aduh. Hah? Non, mereka mau nabrak lagi. Ada yang mau bunuh kita. Cepetan berhenti, kamu gila ya, cepetan berhenti. Kamu gila ya, cepetan lepasin. Nanti kalau ada kesempatan kamu cepetan lompat. Enggak kakek, kita pergi bareng. Dengerin, kakek udah tua. Enggak kakek. Pegang erat kepalamu. Kakek. Berhenti dong. Aduh.
Kakek Om Kim. Xingluo tolongin aku. Xingluo. Kamu yang mau bunuh aku ya? Jiao Jiao kenapa dia bisa kayak gini? Song Jiao Jiao. Ada apa sih? Xingluo, kenapa nggak angkat teleponnya? Walaupun Gu Xingluo nggak cedera, Yo Yanchen pasti bakal cedera. Dia udah pura-pura bisu tuli. Jagain Yo Yanchen selama 5 tahun pasti nggak tega ninggalin. Pasti dia nggak bisa ikut lomba tepat waktu. Jadi nggak ada yang seingin aku. Pasti ada masalah, kamu jagain situasi. Aku pergi bentar. Oke. Kakek kamu harus kuat ya. Aku langsung antrin kamu ke rumah sakit. Enggak Xingluo kakek. Ada yang ingin kukatakan. Kakek sebenarnya ingin hidup lebih lama. Menemanimu. Mengikuti hatimu. Melangkah maju tapi kakek. Akhirnya sudah tua. Kakek aku janji aku akan mengurus dengan baik. Grup Gu. Tidak Xingluo. Kamu harus melakukan apa yang kamu inginkan. Memenangkan kembali pertandingan. Mengambil kembali cahayamu. Kakek. Non Gu tolong minggir, kakek harus segera dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Kakek. Aku tidak pernah menyadari. Kakek sudah begitu tua. Aku tidak berbakti. Xingluo, apa yang kamu lakukan? Aku benci diriku sendiri selama 5 tahun. Terlalu sibuk mengejar cinta. Mengabaikan orang yang paling mencintaiku. Ini kesalahanku. Xingluo, jangan khawatir, aku sudah mencari. Tim medis terbaik, kakek pasti akan bangun. Kakek benar. Aku harus mengambil kembali cahayaku. Song Jiao Jiao. Bukankah kamu ingin kita mati? Aku pasti akan membuatmu membayar. Kirim orang untuk mencari sopir itu. Ya. Masih ada 1 menit bagus. Gu Xingluo si manis pasti tidak akan datang. Waktu pertandingan sudah tiba, bisakah kita mulai? Semua tenang, tunggu sebentar. Tunggu apa lagi, pertandingan besar seperti ini? Tidak mengikuti aturan. Ya, kenapa belum mulai? Aku umumkan tahun 2024. Kompetisi desain perhiasan global. Tunggu. Bagaimana mungkin kamu datang? Kenapa kamu tidak merawat Yanchen? Bagaimana kamu tahu Yo Yanchen butuh perawatanku? Jangan-jangan kecelakaan itu. Kamu yang mengatur. Aku tidak punya. Apa yang terjadi ini? Semua ini berkat kamu. Kaki Yo Yanchen lumpuh dan dia juga tahu semuanya. Tidak mungkin. Karena semua peserta sudah siap. Kompetisi resmi dimulai. Tema desain tahun ini adalah basah. Semua peserta harus menyelesaikan karya desain dalam waktu 3 jam. Apakah kaki Yanchen benar-benar lumpuh? Apakah dia akan sangat membenciku? Apa yang terjadi dengan Song Jiao Jiao ini? Dia bukan yang terbaik. Master perhiasan yang sudah ikut banyak kompetisi. Kenapa terlihat panik begitu? Katanya Putri Gu baru saja mengalami kecelakaan. Terlihat sangat tenang. Jelas lebih berpengalaman daripada Song Jiao Jiao. Song Jiao Jiao ini, apa yang sebenarnya terjadi? Tidak, aku harus tetap tenang. Sekarang hanya dengan memenangkan medali emas kompetisi aku bisa menyelamatkan nyawaku. Waktu habis kompetisi, masuk ke babak terakhir, silakan. Setiap orang memamerkan karya mereka dan menjelaskan konsep desain. Aku duluan. Semuanya konsep desain saya adalah Karyanya memang memiliki gaya Anluo-er. Ya, gaya desainnya juga sangat unik. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkannya. tidak sia-sia aku selama ini meniru gaya Anluo-er. Bukankah Putri Gu belum memamerkan karyanya? Putri kaya yang tidak punya kemampuan apa-apa. Bisa mendesain apa? Semuanya katanya Phoenix harus basah. Baru bisa terbang tinggi menurut saya. Kami prawanita juga begitu. Saya menggunakan emas sebagai bahan. Mendesain kalung emas ini yang melambangkan Phoenix terbang ke langit. Ini adalah sketsa desain saya.
Astaga, apakah mataku salah lihat? Karya Putri Gu ini jauh lebih menakjubkan daripada Song Jiao Jiao ya. Ini juga gaya Anluer. Apa yang sebenarnya terjadi? Dia ternyata benar-benar Anluer. Tidak, aku tidak boleh mengaku. Kalau ketahuan aku selesai. Akulah Anluer, dia Gu Xingluo. Hanya meniru gaya saya saja. Ah benar. Gu Xingluo paling ahli berbohong. Kalian semua jangan sampai tertipu olehnya. Menurutku justru kamu Song Jiao Jiao yang meniru Anluer. Silahkan lihat yang paling atas ini. Adalah sketsa tangan Anluer di 2 gambar di bawahnya. Baik dari gaya desain maupun kelancaran garis. Karya Nona Gu lebih mendekati Anluer. Dan di setiap karya Anluer, ada kebiasaan kecil. Yaitu setiap kali merenung dan mulai menggambar akan meninggalkan tanda jeda yang berat. Kenapa dia begitu paham dengan karyaku? Silahkan lihat karya Nona Gu ini. Ada bekas seperti itu sedangkan milik Nona Song sama sekali tidak ada. Analisisnya masuk akal. Nona Gu inilah Anluer yang sebenarnya. Si Lu, siapa kamu ini? Kamu cuma gigolo yang dihidupi Gu Xingluo. Apa hakmu nilai karyaku? Song Jiao Jiao, akhirnya kamu marah juga. Apa yang kukatakan salah? Hanya Lu Zong yang mengoleksi sketsa tangan Anluer yang berhak menilai karyaku. Dia cuma lelaki yang hidup dari wanita. Tidak pantas berdiri di hadapanku. Oh, kalau begitu aku ingin bertanya, asisten C, menurutmu aku tidak pantas menilai karyanya atau dia Song Jiao Jiao yang sebenarnya tidak pantas? Berdiri di hadapanku. Kamu yang tidak layak apa pantas bersamaku? Diam. Tentu saja dia yang tidak pantas. Apa dia direktur? Direktur perusahaan apa? Tentu saja. Direktur Grup Lu. Apa? Kamu direktur grup Lu? Xingluo, maaf, aku tidak sengaja menyembunyikannya. Aku hanya belum menemukan kesempatan untuk memberitahumu. Ternyata dia juga menipuku. Tidak mungkin, bagaimana bisa? Sial-sial. Kalau sampai menyinggung grup Lu, keluarga Yao bukan hanya bangkrut, bahkan bisa mati tanpa kuburan. Lu Zong. Maaf, keluarga Yao tidak tahu diri. Menyinggung Anda, mohon maafkan kami. Nyonya Zichu Anda dan kalian menantu Anda. Berkali-kali menghina saya dan pacar saya. Bagaimana saya bisa memaafkan? Lu Zong, tenang saja, saya pasti akan puas dan puas. Duh, si manis ini semua salahmu. Bagus, kamu juga Anluer, kok bisa nggak kenal Lu Zong? Ya ampun, nggak kenal sama sekali. Dia bukan Anluer, tadi aku udah komentarin. Karya mereka Nona Gu Xingluo. Itu baru Anluer beneran. Lu Zong itu udah lama ngejajal karya Anluer dan dia juri lomba ini. Dia bilang iya. Pasti bener dong, iya. Karya Nona Gu pasti yang paling memukau di lomba ini. Aku nggak terima, Lu Zong, tadi kamu udah ngaku Gu Xingluo itu pacarmu, jadi aku punya alasan. Curiga kamu curang sengaja ngebelah Gu Xingluo. Kalau hari ini kamu berani kasih medali emas ke Gu Xingluo, aku bakal lapor ke Asosiasi Perhiasan Nasional. Lomba grup Lu ini nggak adil. Mata aku ini bukti terbesar. Aku bisa buktiin ke semua orang. Nggak usah Lu Zong, aku percaya karya aku paling bagus dan aku punya bukti cukup. Buktikan kalau aku Anluer Song Jiao Jiao. Aku kasih kamu kesempatan terakhir. Kamu ngaku sendiri. Atau aku yang buka kedok kamu. Aku ngaku apa? Aku emang Anluer. Oke, kamu lihat ya. Song Jiao Jiao nggak mungkin Anluer, soalnya dia itu penjiplak. Aduh, lihat tuh. Malu banget. Jangan diputar, cepat matikan Gu Xingluo. Aku mohon jangan diputar. Gu Xingluo sayang, aku butuh semua desain perhiasan dari desainer ternama. Bisa dong, asal kamu bikin aku puas. Karya semua master di dunia, aku bisa dapetin. Termasuk Anluer. Jangan buru-buru dong. Si cantik. Bulan ini aku kasih kamu 30 juta. Terima kasih, Bos Niu. Ya ampun, Song Jiao Jiao dapetin desainnya dengan tidur sama pria lain. Ia nggak tahu malu. Si Bos Yo itu kan kepalanya ijo, kamu si manis. Berani banget begitu cabul dan ngejebak kita semua. Hei kamu, sini kamu. Aku pukul kamu, aku pukul kamu. Sedangkan aku sangat percaya padamu. Aduh, benar-benar tidak menyangka. Yan Chen, tolong selamatkan aku. Aduh, kamu jangan lari kamu. Aku mencuri karya semuanya untukmu.
Selama bertahun-tahun karya-karya itu semua dikirimkan kepadamu secara anonim. Benarkah? Jika untukku, mengapa kamu mengatur kecelakaan untuk membunuhku? Tidak, kecelakaan itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Benarkah? Lalu lihat siapa dia. Nona Gu, aku akan mengatakan semuanya. Dia yang membayar 5 juta untuk menabrak kalian Ya sampai Tuhan, mati. Song Jiao Jiao ini bukan hanya pencuri karya tapi juga pembunuh. Yan Chen, tolong selamatkan aku. Lihatlah, aku telah diam-diam melindungimu selama 5 tahun. Tolong selamatkan aku. Kamu masih berani menipuku. Aku sudah menyelidiki semuanya selama ini. Yang diam-diam menjaga di sampingku mengirimkan karya secara anonim adalah Xing Luo. Kamu sudah tahu semuanya. Xing Luo, aku yang salah padamu. Bagaimana kamu ingin menghadapinya? Sesuai keinginanmu, aku pasti tidak akan ada keluhan. Song Jiao Jiao, aku sudah melapor ke polisi mengadukanmu karena mencuri karya dan percobaan pembunuhan. Selain itu, karya-karyamu itu juga sudah aku kirim ke korban lainnya seumur hidupmu. Jangan harap bisa keluar dari penjara. Apa? Jangan Gu Xingluo, kamu harus begitu kejam. Harus mematikan aku. Belas kasihan kepada yang jahat adalah kekejaman terhadap orang yang dicintai. Mulai sekarang, siapapun yang menggangguku, aku tidak akan lagi lemah, juga tidak akan ragu-ragu terhadap orang yang tidak layak. Ayo, bawa dia ke kantor polisi. Selamat datang di kompetisi desain perhiasan global 2024. Pemenang medali emas An Luo R, yaitu Gu Xingluo. Nona Gu, silakan naik ke panggung untuk menerima penghargaan. Ternyata dia masih begitu bersinar. Xing Luo, aku ada yang ingin kukatakan. Apa yang ingin kamu katakan? Cepat, aku masih harus ke rumah sakit. Xing Luo, aku tahu kamu masih punya perasaan padaku. Kalau tidak saat kecelakaan, kamu tidak akan menyelamatkanku. Lima tahun lalu, kamu tidak merendahkan aku yang tuli dan bisu. Hari ini, kamu juga tidak akan merendahkan aku yang cacat. Xing Luo, menikahlah denganku. Yo Yanchen, kau begitu menyakitiku. Masih berani melamarku? Memang, aku tidak akan memandang rendah cacatmu, tapi aku memandang rendah orang yang kotor dan egois. Tidak mungkin. Perasaan kita selama 5 tahun ini, nyataku bisa merasakan cintamu padaku. Cinta yang sepenuh hati. Benar dulu. Aku memang memberikan semua cinta dan kepercayaanku pada seorang pria dan seorang anak laki-laki. Tapi kedua orang ini akhirnya membuatku terluka. Yo Yanchen, kau yang cacat, bagaimana pantas dengan aku, putri keluarga Gu yang terhormat, kalau bukan karena kau masih berguna. Sudah menemani aku selama 5 tahun. Kalau aku membuangmu begitu saja, bagaimana orang lain memandangku? Bagaimana mungkin aku akan menikahinya? Orang seperti itu tidak pantas menjadi nyonya muda keluarga Yo. Dia sudah menemani aku selama 5 tahun. Memelihara anjing pun ada perasaan. Sekarang setiap melihatmu aku merasa mual. Mengapa kau tidak bisa mengerti dan pergi dari duniamu? Gu Xingluo, kukatakan padamu. Sekarang setiap menit dan setiap detik melihatmu aku merasa mual. Sakitkah? Kata-kata ini yang dulu satu persatu menusuk hatiku hari ini. Aku kembalikan semuanya padamu. Xing Luo. Luzong, terima kasih atas perasaanmu. Tapi cinta bagiku terlalu mewah. Aku tidak bisa menerima orang yang menipuku. Aku sekarang punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Maaf, aku harus pergi. Xing Luo, tidak kusangka. Aku susah payah menemukanmu. Tapi kau menutup pintu hatimu. Kakek-kakek, kau sudah bangun. Kakek. Mulai hari ini, aku secara resmi mengambil alih grup Gu. Mari kita bersama-sama menciptakan kejayaan. Guzong, perusahaan sudah berjalan lancar. Kondisi kakekku juga terkendali. Hari ini ulang tahunmu. Mau istirahat sebentar? Tidak, aku mau ke rumah sakit jenguk kakek.
itu dia. Mas, apakah kamu yang kembali? Mas, kamu sudah besar, benarkah kamu akan menikahiku? Iya, aku akan membawa pin keberanian ini untuk mencarimu. Kamu harus menungguku. Iya, kita janji. Meskipun Mas sudah kembali, apakah aku masih gadis kecil itu? Xingluo. Aku pernah bilang, aku akan membawa pin ini untuk mencarimu. Kamu adalah... Xingluo, maaf selama ini. Aku. Sudah cukup aku menunggumu sepanjang masa kecilku. Bodohnya aku sudah memberikan hati, tapi tidak mendapatkan balasan yang sama. Tidak begitu, aku selalu mencarimu. Luzong. Terlewat ya, terlewat. Mungkin cinta memang begitu. Harus ada waktu, tempat, dan orang yang tepat. Xingluo. Apakah aku tidak punya kesempatan lagi? Aku tidak mau terluka lagi, tidak. Xingluo, aku mencarimu selama 20 tahun. Yang kuinginkan hanyalah kebahagiaanmu. Orang yang tepat itu bisa saja bukan aku. Aku hanya berharap di masa depan. Ketika cinta datang lagi, kamu harus berani meraihnya. Xingluo. Selamat tinggal. Benarkah kamu mencariku selama 20 tahun? 5 tahun itu apa? Aku terobsesi dengan seorang gadis selama 20 tahun. Berarti aku lebih bodoh darimu. 20 tahun. Berarti kamu sejak kecil sudah naksir cewek. Aku ingin menjadi desainer perhiasan hebat. Ini karya pertamaku. Melambangkan keberanian, semoga kamu selalu berani ya. Mengapa aku tidak bisa berani sekali lagi? Lu Moxuan. Halo, nama saya Gu Xingluo. Boleh kenalan nggak? Terhormat sekali. Akhirnya aku menemukan gadis yang kusayangi. Apa itu keberanian? Tidak mau menerima orang yang tidak layak dicintai. Tidak mengecewakan orang yang mencintai. Inilah hidup yang berani tanpa penyesalan.